Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1325. Kegembiraan diintensifkan. Jika Tang Wulin diberikan 10 tahun lagi, mungkin dia kemudian akan memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan seluruh pertempuran lima dewa. Sejak dia bertemu dengan ayah kandungnya, dia telah menetapkan tujuan yang berbeda untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak merasa terlalu bersemangat atas kemenangannya. Kurang lebih itu adalah kemenangan yang diharapkan menurut rencananya. Kakak, kamu luar biasa. Bayangan cahaya melintas satu kali, dan Xie muncul di depan Tang Wulin. Xie segera memeluknya. Tang Wulin berbicara dengan sedikit tidak berdaya, lepaskan aku cepat. Anda membuat saya terlihat buruk. Petik 2. Xie tertawa terbahak-bahak. Kami tahu bahwa Anda pasti akan melakukan mukjizat. Petik 2. Tang Wulin memutar matanya ke arahnya dan berkata, omong kosong. Bukan itu yang Anda semua katakan ketika saya setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran lima dewa tempo hari. Petik 2. Uhuk, biarkan dulu berlalu. Anda terlibat dalam budidaya pintu tertutup selama beberapa hari, bukan? Anda pasti telah mencapai lompatan kualitatif, kata Xie dengan datar. Sisanya berjalan berturut-turut. Tidak hanya Shrek Six Monsters, tapi Dai Yuyan juga ada di antara mereka. Selamat, Wulin. Dai Yuyan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Tang Wulin mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Dai Yuyan. Dia disambut dengan ekspresi pahit di wajah putra mahkota. Aku selalu memendam pikiran untuk menjadi guru jiwa kelas atas sejak aku masih muda. Saya ingin menjadi kaisar yang saleh dari generasi saya. Tapi sekarang, Anda telah mengalahkan saya sejauh menyangkut basis kultivasi kami. Saya berpikir bahwa hanya Kakak Long yang mampu mengalahkan saya. Saat ini, ada Anda juga. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana Anda semua berlatih dan berkultivasi. Mungkin, ini benar-benar masalah yang diberkahi secara alami. Petik 2. Dai Yuyan memandang Tang Wulin. Tiba-tiba dia memiliki pemikiran yang sama dengan ayahnya. Di antara anggota keluarga, saudara perempuannya memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Dia seharusnya tidak membiarkan Tang Wulin pergi jika dia tahu saat itu. Jika dia mengambil tindakan pada saat itu, mungkin saudara perempuannya akan berhasil. Status dan posisi Tang Wulin saat itu tidak berpengaruh seperti sekarang. Akan sangat mudah bagi Dai Yuyan untuk terlibat dalam beberapa tipu daya. Yang mulia terlalu sopan. Anda sudah luar biasa. Satu-satunya perbedaan adalah pengalaman kami. Kami menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya dalam kultivasi sementara Anda harus memusatkan perhatian pada urusan kekaisaran. Mengalihkan perhatian tentu akan berdampak pada kultivasi Anda. Petik 2. Dai Yuyan berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, tidak perlu bagimu untuk menghiburku. Anda juga telah mencurahkan sebagian perhatian Anda untuk menjadi terampil dalam mekanisme. Bukankah Anda baru saja memenangkan babak ini dalam pertempuran lima dewa? Bagaimanapun, istirahatlah yang baik. Saya harap Anda akan luar biasa dalam kompetisi besok. Ngomong-ngomong, aku tidak akan pernah memaafkanmu jika masalah kakakku belum terselesaikan. Petik 2. Putra mahkota kemudian pergi dengan cara yang agung. Begitu dia pergi, Smiley Face Douluo datang. The Smiley Face Douluo tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi memberi Tang Wulin jempol besar. Orang-orang dari Kekaisaran Luo Bintang yang berkenalan dengan Tang Wulin tidak berharap dia menang dalam pertempuran hari ini. Mereka kagum dengan keajaiban yang dia lakukan segera setelah dia memasuki pertempuran. Yue Zhengyu tersenyum dan berbicara, Sekte Master Hu, Anda tidak akan menemukan ini mengejutkan lagi jika Anda tahu bahwa Sekte Master kami adalah juara ganda untuk pertempuran Mesia Federal Stardow Battle Network tantangan dan pertempuran Master Jiwa kami. Dia bukan manusia. Petik 2. Hu Jie tertawa terbahak-bahak. Saya benar-benar bangga memiliki Sekte Master yang luar biasa. Anda tidak bisa melihat ekspresi lelaki tua Enci pada saat itu. Saya merasa lucu hanya memikirkannya. Orang tua itu harus mengakui kekalahan kali ini. Namun, saya khawatir itu akan semakin sulit di putaran berikut setelah pertempuran hari ini. Petik 2. Tang Wulin menatap Hu Jie dengan tatapan ingin tahu di matanya. Kekaisaran Luo Bintang meremehkan Sekte Master yang usianya telah membingungkan mereka. Selain itu, Dai Tianling lebih memilih untuk tidak menyinggung Sekte Tang kami. Karena itu,
Ia memilih Huang Zhengyang sebagai peserta untuk pertempuran Mesya. Huang Zhengyang, meskipun Master Mesya Surgawi, bukan Hyper Douluo. Pada kenyataannya, basis kultivasi seseorang yang kuat memiliki pengaruh lebih besar terhadap hasil pertempuran Mesya daripada keterampilan operasi Mesya seseorang. Petik 2. Namun, Kekaisaran Luostar akan menghadapi beberapa masalah di babak berikutnya setelah dikalahkan dalam pertempuran hari ini. Saya percaya bahwa lawan pasti akan mengirimkan pembangkit tenaga yang kuat untuk berpartisipasi dalam putaran berikut. Jadi berhati-hatilah, Sekte Master. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengangguk. Selain kultivasinya, Huang Zhengyang kuat karena kedudukan moralnya dan kepentingannya bagi Kekaisaran Bintang Luo. Dia adalah Master Mesya Surgawi dengan dukungan terbesar dari Kekaisaran Luostar, meskipun dia belum tentu yang paling kuat dalam kemampuannya. Tang Wulin memenangkan pertandingan hari ini dengan tipuan. Meskipun Huang Zhengyang yakin akan dirinya sendiri, dia belum pernah menemukan orang yang sesedih Tang Wulin yang telah menggunakan logam murni yang ditempa jiwa untuk Mesya hitamnya. Oleh karena itu, Huang Zhengyang telah salah membaca lawannya. Besok akan menjadi putaran kedua pertempuran lima dewa. Tanpa ragu, pertempuran akan lebih sulit. Namun, semakin sulit pertempuran itu, Tang Wulin semakin bersemangat. Dia sudah mengantisipasi kompetisi besok. Tang Wulin tentu akan mendapat banyak manfaat dari pengalaman bahkan jika dia akan kalah dalam kompetisi besok selama dia mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Sama seperti pertempuran Mesya hari ini, keterampilan operasi bervariasi Huang Zhengyang dan bacaannya tentang pertempuran telah menginspirasi Tang Wulin sangat. Hanya dengan berdebat melawan pembangkit tenaga listrik puncak seperti itu yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan Tang Wulin. Aku akan meninjau kembali pengalamanku tentang pertempuran hari ini. Kami akan melanjutkan besok. Petik 2. Babak pertama pertempuran lima dewa berakhir dengan cara yang tidak terduga dengan kemenangan Sekte Master Sekte Tang. Hasilnya mengejutkan seluruh Star Luo Empire. Lebih dari 50% orang dari Kekaisaran menyaksikan streaming langsung kompetisi. 40% populasi lainnya menyaksikan tayangan ulang. Sebuah kompetisi yang seharusnya menjadi propaganda kekaisaran ternyata menjadi kegagalan di mana lawannya berhasil meraih kemenangan. Seluruh Kekaisaran Luo Bintang terkejut tanpa ragu. Apalagi yang bisa lebih mencengangkan bagi orang-orang di Kekaisaran yang menganjurkan kepahlawanan individu. Master Sekte, Tang Wulin menjadi terkenal untuk setiap keluarga di Kekaisaran Bintang Luo dalam waktu singkat. Sekte Tang memiliki reputasi bergengsi di Kekaisaran Luostar. Dengan demikian, Tang Wulin dianggap sebagai orang dalam. Pemerintah Star Luo Empire telah berupaya keras untuk mempublikasikan acara tersebut. Kompetisi ini diselenggarakan untuk Tang Wulin setelah ia mewarisi posisi Master Sekte Tang Sekte sehingga ia dapat mengekspresikan ketulusannya kepada Kekaisaran Bintang Luo. Keuntungan dari penjualan tiket dan royalti penyiaran disumbangkan ke fasilitas penelitian Kekaisaran untuk penelitian tentang perangkat Mesya dan jiwa. Publisitas seperti itu tentu saja memiliki kesan yang baik pada warga Kekaisaran Bintang Luo meskipun mereka penasaran. Patriotisme mereka mendorong keinginan mereka agar Kekaisaran memperoleh kemenangan dalam kompetisi. Namun, ketulusan Tang Wulin dan hubungan dekatnya dengan Kekaisaran Luostar telah mengubah keinginan mereka sehingga memenangkan kompetisi tidak lagi penting. Mereka lebih peduli tentang kegembiraan yang dihasilkan oleh pertempuran. Setelah menyaksikan putaran pertama pertarungan Mesya, orang-orang biasa merindukan lebih banyak ketika mereka mendengarkan komentar Huang Zhengyang. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Master Sekte Tang Sekte. Mereka tidak merasa malu dengan kegagalan Huang Zhengyang karena reputasinya sebagai pilar kekaisaran tetap utuh. Ada banjir komentar segera setelah itu. Meskipun sebagian besar setuju bahwa Master Sekte Tang Sekte telah memenangkan putaran kompetisi ini, pada kenyataannya, itu agak tidak adil untuk pilar kekaisaran. Oleh karena itu adalah persaingan yang seimbang di mata kebanyakan orang di Kekaisaran. Bagaimanapun, itu benar-benar pertempuran yang menyenangkan dari tatanan surgawi. Beberapa Master Mesya Surgawi di Kekaisaran memiliki pendapat sendiri. Dua dari mereka bahkan menyatakan minat mereka untuk bertarung melawan Tang Wulin dalam pertempuran Mesya. Kegembiraan seputar pertempuran lima dewa semakin cepat dan memicu semangat Mesya di seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Pemerintah telah menerima dana yang jumlahnya sangat banyak untuk siaran putaran kedua kompetisi. Hampir semua saluran pribadi televisi jiwa mengalirkan replay yang direkam dengan biaya tinggi kepada publik.
Bab 1326 banding 1326. Kegembiraan dan suasana yang intens di sekitar pertempuran lima dewa terus mengumpulkan momentum dalam situasi seperti itu. Bahkan Kaisar Dai Tianling tidak mengharapkan semangat seperti itu dari publik meskipun menjadi penyelenggara acara tersebut. Awalnya, hanya 60% dari tiket yang terjual untuk putaran kedua kompetisi. Namun, sisa tiket terjual habis setelah putaran pertama kompetisi berakhir. Tiket dijual seperti kue panas sehingga kursi yang lebih baik memerintahkan harga yang lebih tinggi. Terlepas dari pemerintahan kekaisaran yang menerima keuntungan terbesar, Sekte Tang juga menguntungkan. Sekte Tang memiliki minat bisnis yang luas di kerajaan Star Luo yang meliputi pembangunan infrastruktur, penelitian, dan pengembangan perangkat jiwa, dan penjualan konsumen perangkat jiwa. Dalam sehari, pesanan Tang Sekte meningkat 10%. Ini menghasilkan keuntungan astronomi karena penjualannya yang luar biasa. Bahkan organisasi besar seperti Pagoda Roh iri dengan Sekte Tang. Hampir setiap orang terlibat dalam beberapa bentuk diskusi tentang pertempuran lima dewa di sudut-sudut jalan dan di lorong-lorong. Para gadis muda di kerajaan Star Luo, di sisi lain, memiliki minat yang berbeda dalam masalah ini. Ketika kompetisi berakhir, Tang Wulin dan Huang Zheng yang turun dari meja mereka, sehingga penampilan fisik mereka yang sebenarnya terungkap secara alami. Tang Wulin tidak perlu rias wajah setelah mencapai wilayah spiritualnya. Dengan demikian, ia muncul dengan wajahnya yang tampan dan tak tertandingi di hadapan para gadis muda kekaisaran Luostar. Dengan matanya yang lembut dan jernih di wajahnya yang tampan, dan sosok yang tinggi dan langsing, Tang Wulin segera menjadi topik diskusi hangat di antara dunia para gadis muda. Selain itu, dia baru berusia hampir 20 tahun tetapi sudah memperoleh kemampuan yang sangat kuat di luar usianya. Percakapan berlimpah tentang betapa tampan Master Sekte Tang Sekte adalah sementara poster-poster yang menampilkan Tang Wulin dalam pertempuran lima dewa dicuri dari jalanan. Sangat menarik untuk dicatat bahwa jumlah perempuan yang diwawancarai untuk posisi di Sekte Tang sedang meningkat. Itu adalah fenomena tak terduga yang mengejutkan pasukan berpengaruh di Kekaisaran Luostar. Paling tidak, Master Sekte Tang Sekte yang baru diangkat, Tang Wulin sekarang terkenal. Usianya baru 20 tahun. Faktor usia membuatnya lebih mengejutkan. Bagaimana guru Sekte Tang Sekte yang baru diangkat ini memupuk sedemikian rupa di usia yang begitu muda. Hampir semua penguasa Tang Sekte sebelumnya adalah Hyper Doulos. Itu adalah fondasi keberadaannya selama ribuan tahun dan rahasia yang berkontribusi pada Sekte Tang menjadi sekte nomor satu di benua itu. Namun, hanya ada beberapa Master Sekte Tang Sekte yang bisa mencapai prestasi Tang Wulin di usianya dalam sejarah Sekte Tang. Dua orang dengan rekaman paling detail dalam sejarah Tang Sek adalah pendiri dan pemimpin kebangkitannya. Akankah kehadiran Tuan Sekte yang muda dan kuat seperti itu di Sekte Tang menandakan bahwa Sekte Tang akan mendapatkan kembali kejayaannya sekali lagi? Ada banyak desas-desus tentang penindasan Tang Sekte oleh Federasi Dou Luo di Kekaisaran Bintang Luo yang memiliki dampak negatif pada Sekte Tang. Oleh karena itu, cukup banyak influencer di Kekaisaran, khususnya di sektor bisnis, meremehkan Sekte-Sekte Tang setelah mengetahui bahwa ia baru berusia 20 tahun. Namun, setelah Tang Wulin memenangkan pertempuran lima dewa, mereka mengevaluasi kembali pandangan mereka tentang dirinya. Itu seperti proses fermentasi diam-diam. Ayah, Dai Yuner berdiri dengan tersenyum di belakang Dai Tianling dan memijat bahunya. Usap senyum itu dari wajahmu. Apa yang kamu sembunyikan? Dai Tianling memberikan ham. Meskipun dia marah atas saran Dai Yuner untuk menjadi selir tempo hari, kemarahannya hilang ketika melihat putrinya. Dai Yuner terkikik. Aku hanya bercanda tempo hari. Jangan marah. Bagaimana mungkin putrimu bersedia menjadi selir orang lain? Petik 2. Dai Tianling segera tenang setelah mendengarnya. Itu lebih baik. Katakan padaku, apa yang kamu coba lakukan ketika kamu mengatakan kata-kata itu kemarin? Petik 2. Dai Yuner berbicara, Ayah, beritahu aku, apakah Tang Wulin benar-benar pria yang luar biasa? Saya yakin Anda tidak mengharapkan hasil hari ini, kan? Petik 2. Ekspresi Dai Tianling berubah sedikit karena, sebagai kaisar, dia tidak bisa berbohong. Dia mengangguk dan berbicara, dia benar-benar mampu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menerimanya sebagai menantu saya? Satu-satunya hal adalah itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Petik 2.
Dai Yuner terkekeh pelan. Dia berkata, "Ayah, jangan marah. Saya sudah kenal dengan Tang Wulin untuk beberapa waktu. Sebenarnya, saya cukup memahaminya. Saya tahu orang yang dia cintai. Tampaknya ada beberapa konflik di antara mereka. Tidak pantas untuk berpisah tidak peduli betapa dalamnya cinta mereka. Jadi, saya masih punya peluang. Saya tidak percaya pada perkataan bahwa salah bagi wanita untuk mengejar pria. Ayah, jika saya berhasil menahannya di sini, apakah Anda berpikir bahwa seluruh Tang Sekte akan mendukung kita? Selain itu, penampilannya hari ini telah mendapatkan persetujuan dari orang-orang kami. Petik 2. Bagaimana kamu akan membuatnya tinggal? Dai Tianling menoleh untuk melihat putrinya sekilas. Dai Yuner berbicara dengan lembut, aku butuh bantuanmu untuk menciptakan kesempatan itu untukku. Seseorang akan lebih santai dan kurang waspada ketika dia paling bangga dengan dirinya sendiri. Petik 2. Apa yang kamu rencanakan, gadis kecil? Jangan Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda malu. Dai Tianling punya firasat buruk tentang ini. Wajah menawan Dai Yuner memerah-merah. Ayah, jika seseorang tidak mau berpisah dengan sepatu di kakinya, bagaimana bisa seseorang menjebak serigala? Jika seseorang tidak mau berpisah dengan anak perempuannya, bagaimana seseorang bisa menjebak? Diam, Anda sedang berbicara omong kosong. Dai Yuner, saya memperingatkan Anda bahwa Anda adalah putri Kekaisaran Bintang Luo. Reputasi keluarga kerajaan sangat penting setiap saat. Tidak perlu membicarakan hal lain. Pergi, Dai Tianling benar-benar marah. Dai Tianling dapat mengatakan bahwa putrinya yang berharga memiliki niat untuk mengambil jalan bengkok. Dai Yuner mencibir bibirnya dengan sedih. Ayah tidak lagi mencintai Yuner. Petik 2. Dai Tianling berbicara dengan marah, justru karena aku terlalu memanjakanmu sehingga kau sekarang bersikap seperti itu. Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku memperingatkanmu, jika Anda melakukan sesuatu yang memalukan, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan hubungan ayah anak kita. Petik 2. Dai Yuner tertegun sejenak. Tetesan air mata mengalir deras di wajahnya. Ayahnya tidak pernah mendisiplinkannya dengan kekasaran seperti itu sebelumnya. Hati Dai Tianling segera melunak ketika melihat dia menangis. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Dai Yuner yang terisak deras bergegas keluar. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya saat ini. Ayah tidak mencintaiku lagi, jadi Yuner hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri sekarang. Petik 1. Karena marah, Dai Tianling meraih mesin cuci sikat tulis di atas meja. Dia akan melemparkannya tetapi berhenti ketika melihat pola halus dan indah di atasnya. Sebagai gantinya, dia memberikan kemarahan dan bergumam pada dirinya sendiri, itu semua kesalahan itu, Tang Wulin. Saya akan memastikan kompetisi berikut ini tidak menyenangkan baginya. Kalau tidak, itu tidak adil untuk kemarahan saya. Petik 2. Besok akan menjadi hari untuk membuatnya membayar. Petik 2. Pertempuran 5 Dewa, putaran kedua, pertarungan jiwa roh. Pagi-pagi sekali, Tang Wulin merasakan esensi, energi, dan rohnya telah mencapai puncaknya ketika dia terbangun dari meditasinya. Dia merasa segar dan hidup seolah-olah ada terobosan besar di basis kultivasinya. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa bangga dengan kemenangannya dalam pertempuran Meisha kemarin? Dia telah memeras otaknya untuk bertarung melawan Huang Zhengyang, sambil berpikir keras untuk kesempatan menyerang. Dia tidak berani melewatkan detail semenit pun sembari ingin mengekspresikan dominasinya secara bersamaan. Dia telah meminta Smiley Face Douluo untuk mencari pilar kekaisaran, Huang Zhengyang. Dia ingin bertarung dengan Huang Zhengyang lagi untuk menilai kemampuan bertarungnya yang sebenarnya ketika dia dibalut Meisha Surgawi. Mampu bertahan dan mengalami situasi yang lebih menegangkan tentu akan menguntungkannya. Setelah merawat dirinya sendiri, Tang Wulin berjalan keluar dari kamarnya dan menuju ke kantin. Sepanjang jalan, murid-murid Tang Sekte akan menyambutnya dengan senyum hormat di wajah mereka. Awalnya, tidak banyak orang yang mengenal Sekte Tang. Apalagi dia tidak sepopuler itu. Saat ini, situasinya berbeda. Kemenangan kemarin bukan hanya miliknya tetapi untuk Tang Sekte juga. Semua murid Tang Sekte merasakan kehormatan yang sangat besar setelah kemenangan. Dalam pertempuran 5 dewa, seseorang harus bertarung sendirian di tanah musuh. Bagaimana mungkin orang-orang tidak mengidolakannya karena tindakan heroik seperti itu? Bab 1327 banding 1327
Ketika kendaraan Tang Sekte memasuki jalan utama dan menuju ke Kolisem, Tang Wulin memperhatikan kemacetan lalu lintas lebih buruk hari ini daripada hari sebelumnya. Jalanan penuh sesak dengan orang. Begitu kendaraan Tang Sekte muncul, kerumunan berkumpul di sekitar mereka berharap untuk melihat sekilas Master Sekte Tang. Jelas, rasio wanita di antara mereka lebih tinggi. Sebenarnya, beberapa dari mereka memegang spanduk dan pita bertuliskan namanya. Tang Wulin bahkan melihat beberapa spanduk yang bertuliskan, Tang Sekte milik Star Luo. Tetap, Master Sekte Tang Sekte. Dia merasa hangat dan tidak jelas saat melihat spanduk. Dia menemukan orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo menawan. Dibandingkan dengan sikap diskriminatif terhadap Sekte Tang yang dialami di Federasi, rasanya lebih seperti rumah di sini. Jika situasi serupa terjadi di Federasi, maka Sekte Tang akan dianggap telah mendapatkan kembali hari-harinya yang mulia. Meskipun demikian, hari itu pasti akan datang. Wajah tersenyum Dou Luo yang duduk di samping Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, Sekte Master, sepertinya kau sangat populer di sini. Anda mengenakan mesya selama pertempuran kemarin. Hari ini, Anda akan diterima dengan lebih baik. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. Aku tidak memiliki kepercayaan sedikit pun dalam pertempuran hari ini. Saya ingin tahu apakah sikap mereka akan berubah jika saya kalah hari ini. Petik 2. Wajah tersenyum Dou Luo berbicara sambil tersenyum, jangan memaksakan dirimu. Itu mengejutkan bagi kebanyakan orang bahwa Anda mampu memenangkan pertempuran kemarin. Saya khawatir Yang Mulia tidak akan bisa menahan diri jika Anda terus menang. Menggunakan pertempuran kemarin sebagai referensi, telah terbukti bahwa keterampilan mesya Anda setidaknya kuat. Apakah itu tidak cukup baik untuk seseorang seusiamu? Anda telah memegang kehormatan Sekte Tang kami dengan baik. Santai saja dan nikmati pertarungannya. Mulai sekarang, Anda harus bersenang-senang dalam pertempuran 5 dewa. Petik 2. Aku mengerti situasimu sekarang. Anda hanya berharap bisa mengangkat diri dari pengalaman yang didapat. Saya pikir Anda membuat pilihan yang benar. Jika itu masalahnya, tidak perlu khawatir apakah Anda menang atau kalah. Cukup ekspresikan diri Anda secara bebas sambil terus meningkatkan diri. Cukup. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Nasihat Smiley Face Dou Luo memiliki efek menenangkan pada dirinya. Dia seharusnya menikmati dirinya sendiri dalam pertempuran 5 dewa. Mungkin, dia bahkan mungkin mengalami transformasi lain pada akhir kompetisi. Dengan kendaraan pemerintah yang memimpin, mereka akhirnya tiba di Kolisem Kekaisaran. Saat Tang Wulin turun dari mobil, kerumunan menjadi gila dengan jeritan dan sorakan mereka. Di tengah hiruk-pikuk, kutukan menghina bisa didengar. Akhirnya, dia dihadapkan dengan beberapa suara yang berbeda pendapat. Tang Wulin tidak berjalan langsung ke Kolisem tetapi berbalik untuk menghadapi kerumunan di sekitarnya. Dia tidak yakin apakah mereka datang untuk kompetisi atau hanya ada di sana untuk melihatnya sekilas. Dia membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih atas minat Anda. Petik 2. Itu adalah ungkapan yang sederhana dan tenang, tetapi hanya itu yang diperlukan untuk menenangkan keributan di tempat kejadian pada saat itu. Hampir setiap orang yang hadir merasakan suara itu bergema di benak mereka. Perasaan itu aneh karena mereka bisa merasakan jiwa mereka tenang dan dibersihkan dengan air hangat. Perasaan menyenangkan yang sulit untuk diungkapkan. Terlepas dari perasaan senang, pikiran mereka tenang dan tenang pada saat ini. Perasaan nyaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya memancar ke seluruh tubuh mereka. Pandangan mereka terpaku pada Tang Wulin. Mereka melongo melihat wajahnya yang tampan dan mendengarkan suaranya bergema di benak mereka. Sekaligus, tatapan semua orang mengalami semacam transformasi di bawah pengaruh diamnya. Itu adalah aplikasi kecil dari kekuatan spiritualnya. Itu efektif dalam membersihkan jiwa orang biasa sedemikian rupa sehingga mereka akan menjadi lebih sehat secara fisik dan mental, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan mental. Tang Wulin berbicara dengan cara, menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan gelombang suara, yang memiliki efek luhur pada orang-orang di tempat kejadian. Apakah mereka suka atau membencinya, semua orang memiliki sudut pandang mereka sendiri. Adapun Tang Wulin, ia cenderung percaya bahwa sifat manusia itu baik hati. Dia membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum dia berjalan menuju Kolisem. Baru pada saat itulah kerumunan yang telah tenang sebelumnya tiba-tiba bereaksi terhadap situasi. Apa yang terjadi? Saya ingat mendengar guru Sekte Tang Sekte berbicara kepada saya.
Dia terdengar sangat menyenangkan, dia membuat hatiku meleleh. Dia sangat tampan. Dia bahkan terlihat lebih tampan daripada di televisi. Suaranya sangat lembut. Saya pikir saya sedang jatuh cinta. Petik 2. Di mana calo tiketnya? Di mana pria itu menjual tiket sebelumnya? Saya akan mengambil tiket. Beri aku tiketnya, cepat. Petik 2. Aku tidak menjual lagi. Saya akan menonton kompetisi. Mendengarkan suaranya saja membuatku tenang. Bagaimana saya bisa melewatkan kompetisi yang luar biasa untuk menghasilkan keuntungan? Maaf semuanya. Saya percaya saya akan menyesal seumur hidup jika saya melewatkan kompetisi hari ini. Petik 2. Aku seharusnya tidak terlalu kasar sebelumnya. Master Sekte Tang Sekte ada di sini karena dia ingin menunjukkan niat baiknya kepada Kekaisaran Bintang Luo. Pertempuran 5 dewa hanyalah sesi sparring. Kita akan bisa menyaksikan kompetisi yang menarik terlepas dari siapa pemenangnya. Petik 2. Zhang Tua, bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Anda sangat marah ketika kami minum kemarin. Anda mengatakan bahwa kerajaan Star Luo adalah negara yang hebat dan mengesankan. Bagaimana kita bisa kalah dari sekte? Petik 2. Apakah aku mengatakan itu? Saya tidak ingat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketidaksukaanku terhadap sekte guru sekte Tang sebelumnya tampaknya telah lenyap setelah bertemu dengannya. Hati saya sekarang tenang. Petik 2. Hah, kamu juga mendengar suaranya. Bagaimana kami bisa mendengar suaranya begitu jelas ketika kami berdiri begitu jauh? Rasanya seolah suaranya bergema di telingaku sebelumnya. Benar-benar perasaan yang luar biasa. Petik 2. Kurasa itu kemampuannya. Hanya mereka yang memiliki kemampuan kuat yang bisa melakukan itu. Petik 2. Segera setelah itu, tersebar kabar tentang perubahan drastis dalam perilaku kerumunan setelah Tang Wulin menyambut mereka. Setelah itu, orang-orang yang berhasil melihatnya sekilas mulai membesar-besarkan efek salamnya sesudahnya. Beberapa bahkan mengklaim bahwa ia dapat menyembuhkan penyakit parah. Tak lama, berita itu memicu diskusi panjang tentang masalah ini. Tang Wulin menjadi tenang segera setelah dia berjalan ke ruang istirahat. Pikirannya berlari melalui rencana untuk pertempuran hari ini sekali lagi. Dia sepenuhnya siap untuk hari ini. Pertarungan Mesya kemarin hampir tidak melelahkan fisiknya yang kuat. Dia dalam kondisi terbaiknya hari ini. Di dalam Kolisem, kursi sudah terisi hingga penuh 30 menit sebelum kompetisi dimulai. Adegan yang ramai bahkan mengejutkan Kaisar Dai Tianling yang duduk di peron. Seringkali, ia hanya akan melihat adegan yang begitu megah ketika kekaisaran mengadakan final kompetisi penting. Sepertinya pertarungan yang mengasyikkan kemarin memiliki kesan mendalam pada penonton. Presiden Monster Academy, Enchi mengikuti Dai Tianling ke peron. Presiden tampak tenang. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah emosinya telah berubah. Guru, apa pendapat Anda tentang peluang Tang Wulin untuk memenangkan kompetisi hari ini? Tanya Dai Tianling dari Enchi. Dia telah mengajukan pertanyaan yang sama kemarin. Jawaban Enchi adalah 30% pada saat itu. Namun, pemenangnya adalah Tang Wulin. Itu adalah tamparan ke wajah limit Douluo ini. Enchi tersenyum dengan tenang. Hari ini, menurut saya, dia hanya memiliki peluang 20%. Pertempuran arwah berbeda dari pertarungan Mesya. Di permukaan, semua Mesya tampak sama. Dia unggul dalam Mesyanya kemarin. Mesyanya terbuat dari logam buatan jiwa, jadi materialnya benar-benar melampaui milik Desper Reaper dalam pertempuran. Petik 2. Bab 1328. Hari ini berbeda. Situasinya tidak sama dalam pertempuran jiwa roh. Kekuatan jiwa roh berkaitan erat dengan kekuatan guru jiwa. Basis budidaya judul Douluo juga sangat berbeda dari Soul Douluo. Biasanya, seorang guru jiwa akan mendapatkan jiwa roh terakhir setelah mencapai peringkat judul Douluo. Itu akan menjadi jiwa rohnya yang paling kuat. Meskipun Tang Wulin kuat, basis budidayanya masih belum di pangkat judul Douluo. Petik 2. Dai Tianling berkata dengan bingung, dari yang aku tahu, banyak judul Douluos mendapatkan jiwa roh yang sangat kuat ketika mereka berada di basis budidaya 7 cincin. Kemudian, mereka akan terus menambahkan cincin jiwa sampai mereka mencapai 9 cincin. Petik 2. Enchi tersenyum tipis. Yang mulia, Anda sedang berbicara tentang keadaan normal. Hari ini, kita akan menyaksikan pertempuran 5 dewa. Tidak mungkin lawan Tang Wulin adalah judul Douluo biasa. Saya memilih sendiri orang ini.
Anda akan segera melihat apa yang saya maksud. Peluang Tang Wulin untuk menang tipis. Petik 2. Tang Wulin tampaknya memiliki garis keturunan jiwa bela diri tipe naga yang sangat kuat. Dia akan mengerahkan beberapa efek pada penguasa jiwa dengan peringkat yang sama. Long Yue terpengaruh olehnya saat itu. Karena itu, ketika aku memilih lawannya, aku sengaja memilih satu tanpa jiwa bela diri tipe naga. Saya rasa pertandingan ini tidak akan lama. Petik 2. Wow, kepala sekolah Enci telah menjadi peramal. Terdengar suara sinis. Enci bahkan tidak perlu mencari tahu siapa dia. Hanya satu orang yang cukup berani untuk berbicara dengannya dengan cara ini di depan Yang Mulia. Ketika wajah tersenyum Douluo duduk di sisi lain Dai Tianling, Kaisar segera merasa sekelilingnya sedikit sempit. Pendatang baru ini benar-benar memiliki tubuh yang besar. Yang Mulia, wajah Smiley mengangguk ke arah Dai Tianling sambil tersenyum. Aku tahu kamu di sini, Yang Mulia. Bagaimana nasib Tang Wulin? Apakah pertempuran Mesya kemarin memengaruhi kondisinya hari ini? Pertempuran Mesya mengkonsumsi energi yang relatif lebih sedikit. Namun, pertandingan seperti kemarin di mana kedua lawan telah bertarung habis-habisan menggunakan keterampilan mereka akan menghabiskan banyak energi mereka. Tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Master Sekte kita harus baik-baik saja. Saya mendengar seseorang memprediksi Sekmaster kami akan kalah dengan cepat di pertandingan hari ini. Aku ingin tahu siapa lawannya. Petik 2. Wajah tersenyum Douluo tidak tahu lawan seperti apa yang akan dihadapi Tang Wulin hari ini. Para peserta pertempuran lima dewa harus disetujui oleh Dai Tianling. Dai Tianling memberi Enci wewenang untuk memilih peserta. Enci tiba-tiba tersenyum. Fatso, kenapa kita tidak bertaruh? Wajah tersenyum Douluo meliriknya. Dengan apa? Enci menjawab, jika saya ingat dengan benar, ada tempat khusus yang dimiliki Tang Sekte di Federasi. Banyak ramuan spiritual langka diproduksi di sana. Jika Anda kalah, saya akan memilih ramuan pilihan saya. Tentu saja, saya tidak akan menjadi orang yang mengambilnya. Mungkin salah satu murid saya. Petik 2. The Smiley Face Douluo tertegun. Saya menolak. Dia tidak perlu melanjutkan lebih jauh. The Ichevire Polaris Ice adalah tempat yang sangat penting bagi Sekte Tang. Taruhannya bukan masalahnya. Dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Sejak kapan kamu menjadi pengecut? Kata Enci bercanda. Wajah tersenyum Douluo terkekeh. Saya pikir Anda mungkin memiliki masalah di kepala Anda. Saya hanya bertanggung jawab atas cabang. Bagaimana saya bisa membuat keputusan apapun mengenai tanah kami yang berharga? Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk bertaruh dengan Anda? Petik 2. Enci menjawab, mengapa Anda tidak bertanya pada Sekte Master Anda? Dia harus bisa memutuskan. Taruhan kami akan sama nilainya, asal tahu saja. Petik 2. Wajah tersenyum Douluo berkata tanpa mengubah ekspresinya, oh, saya ingin tahu apa yang Anda gunakan sebagai taruhan. Petik 2. Enci sudah memiliki rencana darurat selama ini. Dia berkata sambil tersenyum, kristal naga suci cerah. Bagaimana tentang itu? Ketika dia mendengar itu, bahkan ketabahan Smiley Face Douluo tidak bisa menghentikannya dari terkejut. Kristal naga suci yang cerah. Apakah objek seperti itu benar-benar ada? Itulah pikiran pertamanya. Meskipun demikian, dia berasumsi bahwa barang seperti itu mungkin ada. Enci tidak akan begitu berani dalam membuat klaim yang begitu berani. Dia menatap lawan lamanya ini dalam-dalam. Kamu yakin tentang ini? Enci mengangguk. Saya yakin. Petik 2. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, Hu Jie dapat menebak bahwa Bright Secret Dragon Crystal harus sangat penting bagi Enci. Dalam masyarakat modern, para penguasa jiwa berkultivasi pada tingkat yang lebih cepat setelah munculnya roh-roh. Namun, fondasi mereka tidak sekuat jiwa penguasa lama. Meski begitu, total jumlah limit Douluos di seluruh Douluo Star tidak lebih dari 10. Tidak diragukan lagi, kemampuan Enci untuk menjadi limit Douluo terhubung ke Bright Secret Dragon Crystal. Mungkin, kristal naga hanya bekerja pada master jiwa dengan jiwa bela diri yang sama. Namun, Sekte Tang memiliki jutaan tuan jiwa. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun seperti itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Tang. Memang, Bright Secret Dragon Crystal setara dengan ramuan spiritual. Aku akan menghubungi Sekte Master. Ini masalah penting. The Smiley Face Douluo berdiri dan segera pergi.
Saat dia melihat punggungnya yang surut, Enci tersenyum. Dai Tianling duduk di sebelahnya. Dia jelas merasakan senyum licik kepala sekolah Monster Academy. Dia mungkin menyimpan sesuatu dari yang lain. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin mengakhiri panggilan. Jadi, kristal naga suci yang cerah. Itu sesuatu yang hanya bisa kuharapkan. Dewa Naga memiliki 9 anak. Raja Naga Cahaya adalah salah satu yang lebih kuat. Naga Suci Cahaya adalah naga raksasa dengan atribut cahaya yang diturunkan dari garis keturunan Raja Naga Cahaya. Dahulu kala ketika klan naga adalah penguasa benua, itu berada di puncak seluruh rantai makanan. Nilai kristal naga suci yang cerah tidak bisa diukur hanya dari segi uang. Tang Wulin sendiri memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Dia tidak terlalu senang memiliki Bright Crystal Dragon Suci. Namun, item ini akan sangat bermanfaat bagi teman-temannya. Apakah itu atribut suci Yue Zhengyu atau jiwa bela diri ruang waktu dari Xie, mereka akan merasakan manfaatnya. Itu juga bisa digunakan sebagai inti dari armor pertempuran 4 kata mereka sehingga meningkatkan kekuatan armor pertempuran mereka. Tampaknya pihak lain sangat percaya diri. Karena kepala sekolah Akademi Monster bersedia untuk bertaruh dengan barang berharga seperti itu, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada orang yang dia pilih. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tang Wulin juga sangat percaya diri untuk pertandingan mendatang. Dia bahkan lebih percaya diri daripada ketika dia bertarung dalam pertarungan Mesya. Pertempuran 5 dewa diusulkan oleh Kekaisaran Luostar. Di sisi lain, urutan pertandingan diputuskan oleh Tang Wulin. Itu adalah kebiasaan. Tang Wulin tahu bahwa dia memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran Mesya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Jika dia kalah dalam pertarungan Mesya, dia harus menebus dirinya dengan memenangkan pertandingan kedua. Tidak ada yang tahu bahwa Tang Wulin sebenarnya cukup percaya diri dalam memenangkan pertarungan jiwa roh. Tang Wulin merasa lega setelah memikirkan untuk menggunakan ramuan spiritual sebagai taruhan. Jika dia kalah, dia pikir kepala sekolah Monster Academy tidak akan senang juga. Ini karena hampir setiap 100.000 tahun ramuan spiritual di Ichevire Polaris Ice mengikuti Tang Wulin sekitar. Praktis tidak ada ramuan spiritual yang kuat tertinggal di tempat itu. Tepat di bawah kondisi ini Tang Wulin setuju untuk bertaruh. Pikiran hanya memiliki Bright Secret Dragon Crystal sudah cukup untuk membuat orang lain bersemangat. Pada saat itu, lonceng yang terdengar dimulainya kompetisi terdengar. Tang Wulin berdiri dan merapikan pakaiannya. Dia kemudian melangkah keluar dari ruangan. Kolisem. Di peron, dengan Kaisar Dai Tianling sebagai saksi, Smiley Face Douluo dan Kepala Sekolah Monster Academy Enci baru saja menyelesaikan 3 tepukan untuk menandakan validasi taruhan. Keduanya memiliki ekspresi cadangan. Dari penampilan, mereka berdua tampak sangat percaya diri. Pada saat itu, suara komentar yang menyenangkan terdengar. Pertandingan kedua pertempuran 5 dewa, pertarungan jiwa roh. Sekarang saya akan membahas peraturannya. Petik 2. Tidak ada pertempuran roh di zaman kuno. Pendiri arwah roh adalah leluhur kekaisaran kami, Yang Mulia Roh Es Douluo Huo Yuhao. Berkat ciptaannya roh-roh-roh, para penguasa jiwa ada sampai hari ini. Oleh karena itu, pertempuran ini juga merupakan penghormatan kepada pendiri pagoda roh, ahli terkemuka yang menciptakan jiwa-jiwa roh. Petik 2. Aturan pertarungan jiwa roh adalah sebagai berikut. Kedua tuan jiwa akan melepaskan jiwa roh mereka dalam pertarungan. Peningkatan ke jiwa roh mereka diizinkan, tetapi tuan jiwa tidak bisa terlibat langsung dalam pertempuran. Dengan kata lain, para master jiwa hanya dapat menggunakan keterampilan meningkatkan mereka sementara jiwa roh mereka bertarung. Master jiwa tidak dapat menggunakan keterampilan ofensif atau defensif untuk mendukung jiwa roh mereka dalam pertempuran. Persaingan akan berakhir setelah semua jiwa roh dari guru jiwa binasa. Petik 2. Aturannya tidak rumit dan diterima oleh kedua belah pihak. Bab 1329. Sekarang, mari kita minta kontestan kita hari ini. Pertama, saya ingin memperkenalkan semua orang kepada perwakilan kekaisaran kami di pertandingan kedua pertempuran 5 dewa. Dia mengulurkan kata-kata itu dengan sengaja dan jelas bahwa dia berusaha menciptakan ketegangan. Orang yang bertanggung jawab atas cabang Luo Empire Pagoda Roh, Master Pagoda Cabang Spirit Pagoda, Yang Mulia Zanggeyang. Yang Mulia Zanggeyang, judul Api Neraka. Dia ahli paling kuat dari Spirit Pagoda di Kekaisaran.
Dia akan mewakili kekaisaran dalam pertempuran roh jiwa. Petik 2. Stan penonton terlihat sangat bergetar saat kata-kata ini terdengar. Hellflame Douluo Zhangguiyang sangat terkenal di Star Luo Empire. Selain itu, sebagai Master Pagoda cabang Spirit Pagoda, kekuatan jiwa rohnya tidak terbayangkan. Seperti Smiley Face Douluo, dia juga berada di peringkat ke-98. Namun, kekuatan tempurnya secara keseluruhan sedikit lebih rendah. Dia juga lawan lama Smiley Face Douluo dalam arti tertentu. Ekspresi Hujie jelas berubah setelah mendengar nama ini. Dia berbalik untuk melihat Enchi dan dengan marah berkata, "Enchi, kamu kentut, ini orang yang kamu pilih. Bisakah dia mewakili kekaisaran?" Petik 2. Enchi dengan tenang menjawab, "Kenapa tidak? Apakah itu sekte Tang atau pagoda roh? Selama mereka berada di kekaisaran, mereka adalah bagian dari itu. Bahkan, Anda pun bisa mewakili kekaisaran jika Anda bertempur. Yang Anda butuhkan hanyalah persetujuan kaisar. Apakah Anda memiliki orang yang lebih cocok untuk pertempuran roh daripada Zhangguiyang? Saya mengalami kesulitan dalam membujuknya untuk bergabung sebelum dia menyerah. Jika sekte guru Anda dapat mengalahkannya, itu akan membuktikan bahwa jiwa roh sekte guru Anda adalah yang terbaik di Kekaisaran Bintang Luo." Petik 2. Napas Hujie cepat. Hanya orang bodoh yang percaya pada kata-kata Enchi. Tang Wulin baru-baru ini menghancurkan cabang Dou Spirit Empire dari Pagoda Roh dan mengumumkan bahwa sekte Tang akan tanpa ampun menentang Pagoda Roh. Spirit Pagoda akan senang memiliki kesempatan ini untuk menghadapinya. Membujuk. Mereka pasti mengklik saat mereka bertemu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Enchi akan mencari Zhangguiyang. Tanpa ragu, ini adalah kandidat yang tidak ingin dilihat oleh Smiley Face Douluo. Api neraka Douluo Zhangguiyang adalah seorang ahli sejati. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Master Pagoda cabang Dou Spirit Empire. Zhangguiyang juga merupakan wakil markas Pagoda Master of Spirit Pagoda. Dia memiliki tingkat yang sama dengan Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaosu. Hujie telah bersilangkan tangan dengannya sebelumnya. Meskipun dia mampu menekannya dengan jiwa bela diri tubuh sekte kembarnya, roh-roh lawannya terlalu kuat dan dia tidak bisa benar-benar melakukan apapun padanya. Terbukti dari sini bahwa lawan Tang Wulin sangat tangguh. Jiwa Hellflame Douluo Zhangguiyang juga meninggalkan kesan mendalam pada Hujie. Bagaimanapun, Tang Wulin baru saja menembus peringkat Sol Douluo. Paling-paling, dia akan memiliki 3 jiwa roh. Dia jelas tidak beruntung bertarung melawan Zhangguiyang. Pertarungan jiwa roh ini akan berbahaya. Sebagian besar warga Starloop Empire tidak menyadari konflik antara Tang Sek dan Spirit Pagoda. Namun, banyak dari mereka telah mendengar tentang Hellflame Douluo ini sebelumnya. Api neraka Douluo Zhangguiyang telah melayani di Star Luo Empire selama 27 tahun. Dapat dikatakan bahwa akarnya berlari jauh di tanah ini. Dia kuat dan memiliki karakter yang kuat. Dia memiliki reputasi yang baik di Spirit Pagoda dan merupakan salah satu yang paling kuat di Spirit Pagoda saat ini. Bahkan Pagoda Spirit Pagoda, Master Qiangu Dongfeng hormat kepada dia. Mereka saling menyebut sebagai saudara. Posisi Tang Sekte di Star Luo Empire jelas lebih tinggi dari Spirit Pagoda. Namun, itu tidak dapat sepenuhnya menekan Pagoda Roh. Kehadiran Hellflame Douluo adalah alasannya. Spirit Pagoda telah berakar di Star Luo Empire di bawah kepemimpinannya. Dengan perubahan pencahayaan di dalam Kolisem, Hellflame Douluo Zhangguiyang juga muncul dari salah satu pintu samping Kolisem. Di bawah penerangan lampu, Hyper Douluo peringkat 98 yang tampaknya adalah seorang pria paruh baya ini perlahan berjalan maju. Penampilannya sangat tampan dan rambutnya rapi. Tidak ada sehelai benang pun yang keluar dari tempatnya. Jubah hitam panjangnya dengan lapisan emas memiliki tampilan vintage. Dia tidak memakai ekspresi dan lengannya terlipat di belakang. Dia berjalan maju dan dia tampaknya menarik semua cahaya di sekelilingnya ke tubuhnya sendiri. Sulit untuk tidak melihatnya. Pada saat yang sama, mari kita mengundang Sekte Master Tang Sekte ke atas panggung. Saya percaya bahwa pertempuran jiwa roh dari pertempuran 5 dewa ini akan menjadi bentrokan lain antara naga dan harimau. Mari kita menantikannya. Petik 2. Tang Wulin berjalan ke Kolisem di bawah sinar cahaya lain. Pakaian putihnya sangat kontras dengan hitam lawannya. Ketika Tang Wulin mendengar nama pagoda cabang Spirit Pagoda Master Zhangguiyang di ruang tunggu, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apa maksud Star Luo Empire dengan ini?
Apakah mereka ingin berurusan dengannya dengan menggunakan orang-orang dari Spirit Pagoda? Di samping kekuatan lawannya, identitasnya sebagai orang dari Spirit Pagoda itu sendiri merupakan masalah. Apakah ini sebuah pertunjukan protes oleh kekaisaran terhadap Tang Sek? Ada terlalu banyak masalah potensial mengenai situasi ini. Tang Wulin harus melangkah hati-hati. Di peron, tatapan Kaisar Dai Tianling terhadap Enci juga dipenuhi dengan ketidakpuasan. Pertempuran lima dewa sudah tidak adil untuk Sekte Tang. Jika mereka melibatkan orang-orang dari Pagoda Roh, penindasan mereka atas Tang Sekte akan terlalu jelas. Ini bukan skenario yang ingin dilihatnya. Setelah semua, Star Luo Empire lebih condong ke Tang Sek. Enci menggerakkan bibirnya dan memproyeksikan suaranya ke kepala Dai Tianling. Setelah beberapa saat, Dai Tianling tampak seolah-olah dia dilanda pencerahan mendadak. Dia mengangguk ke arah Enci di sampingnya. Senyum muncul di ujung bibirnya. Hu Jie dengan dingin mengamati interaksi antara combo master dan siswa ini dari samping. Tanpa ragu, Enci memiliki beberapa motif tersembunyi dalam mempekerjakan Zhang Geyang Spirit Pagoda. Dia pasti memiliki beberapa alasan selain menekan Tang Sek. Alasan ini seharusnya tidak berbahaya. Ini adalah yang terbaik yang bisa dia simpulkan dari situasi mereka saat ini. Pada saat ini, kedua kontestan telah berjalan ke lapangan kompetisi. Tang Wulin memusatkan pandangannya pada Zhang Geyang. Hal pertama yang dia rasakan adalah nyala api. Tampaknya ada api tebal yang menyala dari tubuh orang ini. Panas sekali dan dingin sekali. Tiba-tiba panas dan dingin sangat tidak nyaman. Zhang Geyang juga mengukur Tang Wulin. Dia telah menyaksikan pertandingan Tang Wulin melawan Huang Zheng yang kemarin. Namun, dia masih kaget dengan masa muda Tang Wulin ketika dia akhirnya melihatnya secara langsung. Dia terlalu muda. Bagaimana mungkin Tang Sekte membiarkan anak hijau seperti itu menjadi Sekte Master yang baru diangkat? Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengerti. Meskipun Tang Wulin telah menunjukkan kekuatan yang kuat kemarin, itu hanya melalui mekanisme. Cara Zhang Geyang melihatnya, bahkan jika seorang pemuda berusia 20-an memiliki basis kultivasi yang kuat, pikirannya tidak mungkin cukup matang. Bagaimana dia bisa memimpin sekte yang hebat? Apakah Tang Sekte tidak punya orang lain? Dia juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di Kekaisaran Dou Spirit. Namun, dia tidak tahu bahwa Tang Wulin adalah orang yang melakukannya. Karena menurut ingatan para ahli spirit pagoda yang masih hidup, itu adalah naga darah yang mendatangkan malapetaka pada mereka. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Sekte Tang, juga tidak menyadari bahwa itu adalah sekte-sekte Tang Sekte. Spirit Pagoda saat ini telah secara resmi ditekan di Dou Spirit Empire di semua lini. Bahkan bisa dianggap sebagai penghapusan total. Berbagai pendapat publik muncul dalam federasi dari desas-desus bahwa roh pagoda berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Meskipun Spirit Pagoda memiliki pijakan yang kuat dalam federasi, opini publik ini masih menodai nama baiknya hingga batas tertentu. Apa tujuan Tang Sekte untuk datang ke Kekaisaran Bintang Luo pada titik ini? Banyak yang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah insiden di Dou Spirit Empire terkait dengan Sekte Master Sekte Tang ini. Bab 1330. Zhang Geyang telah melakukan kontak dengan Qiangu Dongfeng. Selain memimpin opini publik dalam federasi, Qiangu Dongfeng juga memerintahkan Zhang Geyang untuk membedakan Sekte Master Sekte Tang yang baru diangkat dan tujuannya di balik perjalanannya ke Kekaisaran Bintang Luo. Dia juga ditugaskan untuk menghalangi mereka dan menggagalkan rencana mereka. Karena itu ketika Enci menghubungi Zhang Geyang, dia setuju untuk menjadi perwakilan kekaisaran dalam pertempuran lima dewa hari ini tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Enci juga menghiburnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa kekaisaran masih mempercayai pagoda roh. Zhang Geyang dapat merasakan dari kata-katanya bahwa kekaisaran tampaknya berniat untuk menyerang Sekte Tang dan menekannya sampai batas tertentu. Ini membuatnya merasa nyaman. Dia telah dipersiapkan dengan baik untuk pertempuran hari ini. Jika dia bisa mengalahkan Tang Wulin, Spirit Pagoda pasti akan tumbuh kuat. Situasi mereka di Kekaisaran Luo Star juga akan stabil. Sekte Master Tang, Pagoda Master Zhang, tolong bersiap-siap. Anda dapat melepaskan jiwa roh Anda setelah 10 detik. Petik 2. Seluruh kolisem menjadi tenang ketika suara komentator terdengar. Ketika komentator menyebutkan nama perwakilan Star Luo Empire untuk pertandingan ini, pikiran pertama warga biasa adalah bahwa ini akan menjadi pertempuran yang lucu. Sekte Tang melawan Spirit Pagoda.
Ini akan sangat menarik. Tabrakan dua organisasi besar. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Semua orang menantikan pertandingan ini dengan antisipasi. Jika Tang Sekte bisa mendapatkan kemenangan terakhir, maka tanpa ragu guru sekte yang baru diangkat ini akan menjadi seperti matahari di siang hari. Jika Tang Wulin kalah, semua yang telah diperoleh Tang Sekte termasuk momentum dari pertandingan kemarin, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, putaran kedua pertempuran lima dewa jelas lebih penting daripada putaran pertama. Itu juga akan lebih menarik. Ini karena kedua lawan itu seperti Pin melawan Aon. Pertandingan hari ini pastinya akan lebih intens dari pertempuran kemarin. Hitung mundur dimulai dan mata Tang Wulin cerah juga. Hellflame Douluo Zanggeyang, ayo. 10, 9, 3 2 1. Petik 2. Kedua kontestan tampak berkedip-kedip dengan cahaya sebagai akhir dari penghitungan mundur. Cincin jiwa naik di tubuh masing-masing. 8 cincin jiwa secara berturut-turut bangkit dari bawah kaki Tang Wulin. Dan tentu saja, lawannya Zanggeyang memiliki 9 cincin jiwa. Cincin jiwa Tang Wulin pasti bisa digambarkan sebagai aneh. 4 cincin jiwa hitamnya muncul satu demi satu. Kemudian, itu adalah cincin jiwa kehijauan emas diikuti oleh cincin jiwa oranye emas. Zanggeyang terkejut ketika dia melihat penampilan cincin jiwa oranye emas. Sebagai wakil Master Pagoda Spirit Pagoda, dia tahu apa arti cincin jiwa oranye emas. Pertama kali cincin jiwa oranye emas muncul pada pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Cincin jiwa dengan warna seperti itu memiliki peringkat roh jiwa yang tidak bisa dibuat oleh pagoda roh. Ini berarti bahwa setidaknya ada satu roh-roh peringkat binatang besar di tubuh Tang Wulin. Penemuan ini sedikit mengubah ekspresi Zanggeyang. Jumlah binatang buas besar bisa dihitung dengan satu tangan di dunia saat ini. Tanpa ada yang tahu, Sekte Master Tang Sekte ini sebenarnya sudah mendapatkannya. Ini luar biasa. Ini juga pertama kalinya Enci dan Dai Tianling melihat jiwa berdering di tubuh Tang Wulin. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat cincin jiwa kehijauan emas dan oranye emas. Jiwa roh binatang besar. Enci melirik Hujie saat dia berpikir, seperti yang diharapkan, Sekte Master Sekte Tang memiliki sesuatu di lengan bajunya sendiri. Tidak heran dia cukup berani untuk menerima taruhan itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia sudah memiliki cincin jiwa oranye emas. Petik 1. Cincin jiwa oranye emas melambangkan binatang buas. Ada 3 cincin jiwa oranye emas di tubuh Tang Wulin. Ini sangat meningkatkan tubuhnya. Tidak mengherankan bahwa ia mampu bertarung melawan seorang ahli judul Douluo peringkat 9 cincin dengan basis budidaya 8 cincinnya. Ini sebagian besar terkait dengan roh-roh di tubuhnya. Namun, yang menarik perhatian para ahli seperti Enci dan Zanggeyang adalah cincin jiwa kelima Tang Wulin. Warna emas kehijauan itu terlalu unik. Warna dasar cincin jiwa adalah putih selama 10 tahun, kuning selama 100 tahun, ungu selama 1000 tahun, hitam selama 10.000 tahun, dan merah selama 100.000 tahun. Selain warna-warna itu, ada warna oranye emas dan warna platinum legendaris. Cincin jiwa oranye emas adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada seorang master jiwa oleh seekor binatang besar dengan basis budidaya 200.000 tahun dan warna platinum legendaris hanya bisa diperoleh dari 1.000.000 tahun jiwa roh yang hanya ada dalam legenda. Cincin jiwa oranye emas kadang-kadang bisa ditemui dalam 10.000 tahun sedangkan cincin jiwa platinum hanya bisa dimunculkan di Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Tampaknya pendiri Tang Sekte Tang San memiliki cincin jiwa juga, tetapi informasi ini belum dikonfirmasi. Ada juga beberapa yang mengatakan bahwa cincin jiwa 1.000.000 tahun adalah emas, bukan platinum. Namun, tidak ada yang bisa menentukan kebenaran tentang hal-hal ini karena frekuensi penampilan mereka terlalu rendah. Mereka hanya bisa dipelajari melalui catatan. Namun, cincin jiwa warna kehijauan emas seperti yang ada di tubuh Tang Wulin belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak pernah ada guru jiwa dengan cincin jiwa kehijauan emas. Itu mungkin tidak begitu mengejutkan jika itu hanya cincin jiwa hijau tunggal. Namun, warnanya keemasan juga. Ini menandakan jarangnya cincin jiwa ini. Di Douluo kontinen, apakah itu binatang buas, jiwa bela diri, cincin jiwa, atau tulang jiwa, entitas kuat manapun akan memiliki beberapa elemen emas. Jadi ketika cincin jiwa Tang Wulin menampilkan dirinya sebagai emas kehijauan, itu sangat mengejutkan semua orang.
Basis budidaya macam apa yang memunculkan cincin jiwa kehijauan emas? Juga, apa arti cincin jiwa kehijauan emas ini? Berlawanan dengan Tang Wulin, cincin jiwa Zhang Ge yang jauh lebih normal. 5 hitam dan 4 merah, total 9 cincin jiwa. Ya, ia memiliki satu cincin jiwa merah lebih dari 100.000 tahun daripada yang dihadapi para ahli Tang Wulin sebelumnya. Dia juga memiliki satu lagi cincin jiwa merah daripada Smiley Face Douluo Hujie. Merah mewakili 100.000 tahun. Ratusan ribu tahun cincin jiwa sudah menjadi batas bagi penguasa jiwa biasa. Bahkan para ahli peringkat Zhang Geyang dan posisinya di Spirit Pagoda tidak memiliki cincin jiwa oranye emas. Oleh karena itu, perasaan pertama yang dia miliki adalah iri ketika dia melihat cincin jiwa oranye emas Tang Wulin. Bagaimana mungkin pemuda seperti itu memiliki cincin jiwa oranye emas? Bukankah dia akan menjadi musuh besar Spirit Pagoda jika dia dibiarkan tumbuh di masa depan? Ambil contoh Atlas Douluo Yunming, dia telah menekan Spirit Pagoda selama hampir 100 tahun. Tang Wulin mengangkat lengan kanannya dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya keemasan memisahkan diri dari tubuhnya saat itu menembak ke arah Zhang Geyang di depannya. Penonton bisa langsung melihat naga emas saat cahaya keemasan menyentuh tanah. Itu benar. Itu adalah naga dan bukan ular. Itu fitur naga klan khusus. Itu tidak memiliki sepasang sayap, tetapi memiliki tanduk di dahinya. Ada 5 cakar di bawahnya dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas yang padat. Itu merayap dan terbang ke udara. Panjang tubuhnya melebihi 15 meter dan berkedip dengan cahaya keemasan. Yang lain tahu bahwa itu unik dari penampilannya saja. Itu adalah Gold Song. Dengan peningkatan basis kultivasi Tang Wulin, ia jarang menggunakan jiwa rohnya dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia lebih mau mengolah basis kultivasi sendiri. Setiap jiwa roh yang dimilikinya tumbuh bersamanya. Di antara arwah-arwahnya, yang paling banyak berubah adalah Gold Song. Bahkan Tang Wulin tidak bisa mengerti mengapa Gold Song menjadi seperti sekarang. Itu berbeda dari naga raksasa konvensional dengan sepasang sayap. Gold Song tampak seperti naga emas bercakar 5. Meskipun lebih tebal, sisiknya serupa dengan Tang Wulin. Setelah tumbuh 2 tanduk di dahinya, ia mengalami transformasi dengan tidur nyenyak. Itu hanya bangkit kembali ketika Tang Wulin sedang dalam perjalanan ke Star Luo Empire. Mata Gold Song benar-benar berwarna emas. Siapapun yang melihatnya sekarang tidak akan pernah bisa berpikir bahwa itu pernah menjadi jiwa roh yang cacat. Aura Gold Song turun dari akar yang sama dengan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin. Itu telah mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan ketika itu muncul. Dia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya saat menyerbu ke arah Zhang Geyang. Zhang Geyang melepaskan jiwa rohnya juga. Dia tidak kaget ketika melihat jiwa roh Tang Wulin. Di matanya, ini hanya naga elemental yang bahkan tidak memiliki sayap. Binatang buas raksasa muncul dan melindungi Zhang Geyang. Binatang besar ini memiliki panjang sekitar 10 meter dan tingginya 4 meter. Tubuhnya sangat tangguh dan ditutupi rambut biru kehijauan. Itu kepala singa, tubuh babon, dan cakar harimau yang tajam. Tampaknya memiliki berbagai fitur binatang buas yang berbeda. Pada saat yang sama, tubuhnya terbakar dengan nyala biru tua. Tatapannya yang sedingin es terkunci pada Gold Song. Raur! Binatang raksasa ini menerkam ke depan dengan raungan marah. Kecepatannya luar biasa. Begitu ia menerkam, tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan. Namun, api biru tua di tubuhnya menyala lebih terang. Ketika seorang guru jiwa memilih jiwa roh yang paling cocok pastilah jiwa yang menyerupai jiwa bela dirinya. Sederhananya, jika jiwa roh Tang Wulin adalah Kaisar Blue Silver, itu akan paling cocok untuk jiwa bela diri Kaisar Blue Silver. Satu-satunya hal adalah bahwa tidak ada tempat baginya untuk menemukan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver. Ini adalah kasus untuk jiwa roh Zhang Geyang. Bab 1331. Wakil Pagoda Roh Pagoda keluarga guru Zhang Geyang selalu memegang posisi tinggi di Pagoda Roh. Karena itu, ketika dia masih muda, keluarganya telah melalui banyak kesulitan untuk menemukan jiwa roh ini untuk bergabung dengannya sebagai jiwa roh pertamanya. Untuk master jiwa biasa, jumlah jiwa roh yang diperoleh akan meningkat dengan peningkatan basis kultivasi mereka. Secara alami, jiwa roh yang diperoleh selama tahap akhir kultivasi mereka akan lebih kuat. Untuk master jiwa kelas atas, jiwa roh pertama mereka akan menjadi orang yang paling banyak mereka habiskan bersama.
Setelah roh-roh mencapai pertumbuhan tertentu, itu akan membaik bersama guru jiwa. Jiwa roh ini adalah orang-orang yang paling disukai guru jiwa. Mereka juga dikenal sebagai jiwa roh pendamping. Misalnya, jiwa roh Zhang Ge yang sama dengan jiwa bela dirinya. Itu juga roh arwah pendampingnya, Hellflame Beast. Gold Song Tangulin juga bisa dianggap sebagai roh arwah pendampingnya. Dengan pertumbuhan Tangulin, Gold Song dipelihara oleh garis keturunan Raja Naga Emas dan telah berevolusi ke kondisi saat ini. Ketidakcocokan genetiknya diselesaikan dengan makanan dari garis keturunan Raja Naga Emas, dan itu terus berubah. Keadaan saat ini adalah hasil dari mutasi yang disebabkan oleh fusi dengan Raja Naga Emas. Dua jiwa roh besar pasti menarik perhatian publik. Salah satu dari mereka melompat ke udara dan mengacungkan taring dan cakarnya sementara yang lain menerkam dengan kecepatan kilat dan terbakar dengan api biru tua. Kedua roh-roh saling mendekat dengan cepat dan pertempuran dimulai. Baik Tangulin dan Zhang Ge yang berdiri jauh. Seorang guru jiwa dan jiwa rohnya terhubung melalui tautan mental. Itu bukan hanya pertempuran antara roh-roh. Akan lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai pertarungan jarak jauh antara dua tuan jiwa menggunakan jiwa roh mereka. Hellflame Beast bergerak dengan cepat. Itu mencapai Gold Song dalam sekejap mata. Itu mengangkat cakar depannya dan menyerang Gold Song dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, api biru gelap keluar dari tubuhnya. Api segera menelan Gold Song. Jiwa roh ini telah bersama Zhang Ge sampai ia mencapai peringkat ke-98. Itu sangat kuat dengan sendirinya dan membuat lawan yang tangguh. Gerakannya seperti prahara dan guntur. Mata Gold Song berkilauan dan tembus cahaya seperti dua kristal emas. Mereka berkedip dengan cahaya dan nyala api keemasan meletus dari dalam diri mereka. Kedua api itu bertabrakan dan disemprotkan kemana-mana. Namun, tidak ada yang dirugikan oleh yang lain. Gold Song memutar tubuhnya yang cekatan di udara untuk menghindari serangan cakar kanan Hellflame Beast. Pada saat yang sama, ia membuat sapuan horizontal dengan ekornya. Tubuhnya yang besar menyerang lawannya seperti cambuk raksasa. The Hellflame Beast memegang tanahnya membiarkan dirinya terkena ekor Gold Song. Tubuhnya tiba-tiba membesar saat dipukul. Oh, ekor Gold Song terjepit di tubuh lawannya. Tubuh Hellflame Beast tampak ilusi. Saat ekor Gold Song terjepit di tubuhnya, Hellflame Beast terbakar dengan cerah. Nyala apinya membakar Gold Song. Tangulin jelas merasakan rasa sakit dari Gold Song. Dia terkejut menemukan bahwa api Hellflame Beast membakar jiwa seseorang secara langsung. Kecerdasan Gold Song, yang muncul setelah evolusi yang tak terhitung jumlahnya, akan menyebabkan kerusakan permanen pada Gold Song jika dihilangkan. Mata Tangulin berkedip. Gold Song saat ini diselimuti oleh tubuh Hellflame Beast. Sisik di tubuh Gold Song berkedip dengan cepat. Pada saat yang sama, ia membuka mulut naganya untuk melepaskan raungan naga raksasa yang memekakkan telinga. Mengaum. Raungan naga terdengar lagi oleh para penonton yang telah menyaksikan pertandingan kemarin antara Tangulin dan Huang Zhengyang. Itu dirilis oleh Gold Song saat ini, meskipun tidak memiliki udara yang mendominasi. Meski begitu, Hellflame Beast menegang sejenak. Tubuh Gold Song terbakar dengan nyala api yang terang. Sepasang ramalannya tiba-tiba keluar dan tubuhnya bergetar keras di udara. Ledakan. Tampaknya seolah-olah gerakan kecil Gold Song di udara telah menciptakan kekuatan ledakan yang kuat. Hellflame Beast telah membungkus tubuhnya di sekitar Gold Song beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang dikirim terbang oleh ledakan. Itu meraung saat digulung. Tatapan Zhang Ge yang berubah. Cahaya biru berkedip di pupil matanya. Hellflame Beast melakukan beberapa jungkir balik di udara sebelum akhirnya mendarat di tanah. Namun, udara yang mendominasi adalah setengah dari sebelumnya. Tangulin mendengus di dalam hatinya. Anda telah meremehkan Gold Song jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menekannya dengan keterampilan seperti itu. Petik 1. Sebagai roh-roh pendamping Tangulin, Gold Song memiliki setiap keterampilan jiwa Tangulin, terutama kemampuan Tangulin yang diperoleh dari Raja Naga Emas. Tidak diragukan lagi, garis keturunan Raja Naga Emas adalah garis keturunan yang benar-benar kuat. Meskipun Gold Song hanya memiliki sebagian kecil dari itu, binatang buas lainnya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan garis keturunannya. Dragon Air dan Golden Dragon Blast. Gold Song telah menggunakan dua keterampilan ini untuk melawan serangan lawannya. Bukannya seolah-olah binatang buas api neraka tidak memiliki tubuh, hanya saja keterampilan jiwanya yang aneh membuat tubuhnya ilusi.
itu masih bisa dirugikan oleh serangan energi. Jelas, Gold Song terpengaruh ketika dibakar oleh nyala biru tua. Kedua lawan itu sama-sama cocok. Duduk di peron, Enchi memandang jiwa roh naga emas bercakar 5 Tangwulin. Matanya kaget. Secara alami, dia tahu tentang kepemilikan jiwa roh pendamping Zanggeyang. Namun, dia tidak berharap Tangwulin memiliki jiwa roh pendamping juga. Dalam hal hubungan antara jiwa roh dan tuan jiwanya, jiwa roh Zanggeyang jelas memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi. Dia adalah Douluo judul peringkat 98, sementara Tangwulin hanya Douluo jiwa 8 cincin. Dengan perbedaan yang begitu besar, jiwa roh pendamping mereka secara alami mencerminkan kontras yang jelas antara kekuatan mereka. Namun, ternyata tidak demikian. Faktanya, naga emas 5 cakar Tangwulin lebih kuat daripada Hellflame Beast. Hellflame Beast milik Zanggeyang adalah binatang primordial yang langka. Sudah punah sejak lama. Yang dia miliki sekarang dipelihara oleh Spirit Pagoda menggunakan teknologi mereka. Itu adalah roh-roh hitam yang telah mengalami mutasi. Itu sangat jarang. Itu tidak sama dengan jiwa roh hitam modern yang diproduksi secara massal oleh Pagoda Roh. Dari segi kualitas, Hellflame Beast bukanlah jiwa roh paling kuat Zanggeyang. Namun, itu yang paling intim dengannya. Dalam hal penampilan eksternal mereka, Gold Song lebih unggul. Warna emasnya terlihat lebih baik secara visual. Selain itu, Gold Song memiliki tubuh yang ramping dan terlihat agak tampan. Itu membentuk kontras dengan penampilan ganas dari Hellflame Beast. Kedua jiwa roh itu berhenti sebentar sebelum mereka saling menyerang sekali lagi. Setelah kontak awal, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lawan mereka. The Hellflame Beast itu secepat dulu. Itu muncul di hadapan Gold Song dalam sekejap mata. Kali ini, cakar kanannya diarahkan langsung ke leher Gold Song. Gold Song membuka mulutnya dan memuntahkan api keemasan yang aneh. Mereka membentuk kepala naga di udara yang meledak untuk melepaskan gelombang kejut yang kuat. Hellflame Beast segera mengontrak tubuhnya. Itu menembakkan api ringan yang bertabrakan dengan gelombang kejut. Setelah tabrakan, keduanya berpisah lagi. Kali ini, giliran Gold Song untuk bergerak. Itu dibebankan menuju Hellflame Beast dengan kecepatan menyilaukan. Pada saat yang sama, Kaisar Blue Silver keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar dari tubuhnya seperti lebah. Sebagai roh-roh, ia tidak bisa memanfaatkan jiwa bela diri Tangwulin secara langsung. Namun, itu bisa meniru keterampilan jiwa-jiwa bela diri Tangwulin dengan kekuatannya. The Hellflame Beast tertegun. Itu bingung oleh kemampuan Gold Song yang tampaknya tidak pada tempatnya. Namun demikian, ia bereaksi tepat pada waktunya. Cahaya api di tubuhnya berputar membentuk pusaran raksasa. Vortex melindungi dirinya sendiri, sementara api Vortex membentuk bilah tajam. Bilah-bilah itu memotong tanpa henti pada tanaman anggur Blue Silver Emperor yang masuk. Gold Song muncul di atas kepala Hellflame Beast dalam sekejap mata. Cakar naga emasnya diikat ke bawah. Cakar naga raksasa itu menciptakan bayangan yang luas. Itu adalah naga emas Nirvana Divine Claw di udara. Bab 1332. Hellflame Beast tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Itu berjongkok dan tiba-tiba terangkat. Bayangan cahaya dengan bentuk yang sama dengan tubuhnya terisi ke atas. Itu adalah split body chop. Boom! Semburan udara mengerikan bertiup di atas panggung. Cahaya biru keemasan dan gelap berserakan di semua tempat. Tak satu pun dari roh-roh yang menang. Untuk sementara, dua jiwa roh pendamping yang hebat saling bertarung. Cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Ini pasti sepadan dengan harga tiket. Itu yang dirasakan penonton. Istilah roh jiwa sudah tidak asing bagi semua orang di Kekaisaran Luostar. Sebagian besar dari mereka telah melihat jiwa roh sebelumnya, tetapi hanya 1% dari mereka yang melihat jiwa roh yang begitu kuat. Bagaimana mungkin ini masih jiwa roh? Mereka pada dasarnya adalah binatang primordial yang hebat yang bertarung satu sama lain. Adegan pertempuran itu mengejutkan penonton. Penonton hampir tidak bisa menghargai keterampilan yang ditampilkan. Yang mereka harapkan adalah pertempuran sengit antara dua lawan yang sangat kuat. Untuk dapat menyaksikan pertunjukan keterampilan yang luar biasa pada saat itu sudah lebih dari cukup. Naga emas dan binatang biru. Mereka berada di udara berjuang hati mereka keluar. Meskipun demikian, mereka cocok secara merata. Tangwulin memandang Zanggeyang yang berdiri cukup jauh.
Zhang Geyang menatap balik padanya. Mereka mengunci mata. Murid Zhang Geyang sedikit berkontraksi. Dia melihat cahaya keunguan berkedip di mata Tang Wulin. Ini buruk. Apakah dia mencoba menggunakan teknik Tang Sekte, mata setan ungu untuk mempengaruhi saya? Petik 1. Mereka hanya diizinkan bertarung dengan arwah roh mereka sesuai aturan. Jika itu adalah serangan terhadap pesawat spiritual, penyerang tidak akan didiskualifikasi jika dia tidak ditemukan. Pada saat singkat Zhang Geyang terganggu, seberkas cahaya keemasan meledak dari tubuh Tang Wulin. Sebuah cincin emas tiba-tiba muncul untuk menutupi seluruh panggung. Raungan naga nyaring bisa terdengar pada saat yang sama. Justru domain kemarahan naga emas. Ketika cincin emas muncul, Gold Song merasakannya. Cincin cahaya keemasan juga muncul dari tubuhnya. Itu langsung bergabung dengan domain Golden Dragon Rage milik Tang Wulin. Tubuh 15 meter Gold Song mengalami perubahan cepat. Tampaknya dalam sekejap mata, ia memanjang hingga 30 meter dengan matanya memerah. Boom! Gold Song menyerang dengan ramalannya dan Hell Flame Beast langsung dikirim terbang. Pada saat yang sama, Gold Song membuat sapuan horizontal dengan ekornya, ekor gerak naga emas. Ekornya mencambuk tubuh Hell Flame Beast tanpa ampun, melemparkannya ke samping. Dia licik. Zhang Geyang marah. Tanpa ragu, Tang Wulin telah meluncurkan serangan ketika Zhang Geyang sedang mempersiapkan diri untuk mata setan ungu yang tidak pernah datang. Karena gangguan, dia melambat sesaat. Api biru gelap menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Zhang Geyang. Hell Flame Beast langsung berubah menjadi api neraka. Serangan Gold Song memotong api. Ini pada dasarnya tidak terjawab. Pada saat yang sama, itu diliputi oleh api biru gelap. Di dalam Golden Dragon Rage Domain, Gold Song tidak merasakan sakit. Itu mengeluarkan raungan ke langit. Mengaum. Itu adalah Golden Dragon Roar. Hell Flame Beast dipengaruhi oleh suara gemuruh di bawah. Tubuhnya berubah ilusi karena dengan cepat mundur. Tidak diragukan lagi, Gold Song telah menang. Saat ini, ledakan keras terdengar. Dalam sekejap, kilat menyelimuti lingkungan. Lengkungan listrik turun dari langit untuk menutupi tubuh Gold Song. Sejumlah tanaman merambat tumbuh dari tanah. Berbeda dengan tanaman merambat Blue Silver Emperor, tanaman merambat ungu tua ini tersegmentasi seperti bambu. Seluruh tanah muncul sebagai samudera yang dialiri listrik. Dengan kilat di langit, Gold Song tampaknya dipenjara di kandang petir. Ketika Tang Wulin melihat tanaman merambat muncul tiba-tiba, dia merasakan dingin di punggungnya. Dia menyadari itu adalah jiwa roh lawannya yang kedua. Hell Flame Beast bergerak dengan cepat dan jatuh ke tubuh Hell Flame Douluo Zhang Geyang sementara Gold Song terancam oleh kilat. Dalam satu nafas, ia keluar lagi. Di sisi lain, kilat telah merilis serangkaian ledakan hebat. Busur petir menyerang tubuh Gold Song. Gold Song tidak bisa menghindari serangan. Itu membela diri dengan menggunakan tubuh naga emas dan tubuh naga emas yang mendominasi. Sulit untuk bergerak bahkan satu langkah di tengah kilat. Zhang Geyang adalah Douluo pangkat 98, setelah semua. Kekuatan jiwa rohnya dan basis kultivasinya secara keseluruhan jauh lebih unggul dari Tang Wulin. The Thunder Celap Netherfin. Bagi sebagian besar tuan jiwa, keberadaan Beast Soul ini bahkan tidak diketahui, apalagi pemanfaatannya sebagai arwah jiwa. Itu adalah makhluk yang terlahir dengan kebijaksanaan dan dikenal sebagai binatang berjiwa tipe tumbuhan terkuat. Saat lahir, itu seperti rebung dengan satu segmen. Habitatnya dipenuhi dengan sambaran petir. Itu hanya bisa tumbuh di bawah hujan dengan kilat di sekelilingnya. Tubuhnya tumbuh lebih kuat dengan setiap sambaran petir. 100 sambaran petir setara dengan budidaya 1 tahun untuk hewan buas biasa. Petir adalah kekuatan alam yang keras. Thunder Celap Netherfin tumbuh di bawah cobaan dan kesengsaraan petir. Pada awalnya, pertumbuhannya lambat dan sulit karena harus menunggu kilat untuk tumbuh. Sementara jiwa biasa binatang dibudidayakan sepanjang tahun, ia harus menunggu 10 tahun sebagai gantinya untuk mengumpulkan 100 sambaran petir. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya 10 kali lebih lambat dari yang dimiliki jiwa binatang biasa. Dengan berlalunya waktu, situasinya berubah secara drastis begitu pohon anggur Thunder Celap ditanam selama 100 tahun. Sebuah fin Thunder Celap Nether dengan basis budidaya 100 tahun dapat menarik sambaran petir dalam badai sehingga mengakumulasi 100 sambaran petir dalam semalam. Mungkin, perlu lebih dari 100 sambaran petir untuk basis budidaya 1 tahun. Namun,
kecepatan kultivasinya akan meningkat pada saat itu. Karena karakteristiknya yang spesial, setelah Thunderclap Netherfin mencapai tingkat kultivasi tertentu, kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Itu menciptakan kolam petir besar di mana itu berkembang dan memperkuat dirinya sendiri sampai melahap segala sesuatu di sekitarnya. Perkebunan Nether Thunderclap dengan basis budidaya 10.000 tahun bahkan dapat mengubah cuaca. Itu bisa memanggil kilat untuk menyerang alam manusia dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Jika Fin Thunderclap semacam itu ada, itu pasti akan menjadi bencana bagi dunia. Hanya ahli yang sangat berbakat yang bisa menghentikannya. Namun, Thunderclap Netherfin juga memiliki kekurangan. Karena itu harus terus meningkatkan diri, itu akan terus menyerap sambaran petir. Hingga titik tertentu, petir yang diserap akan menjadi destruktif. Kemudian, itu mungkin bisa menghancurkan diri sendiri kapan saja. Kebanyakan Thunderclap Netherfines muncul jauh di pegunungan atau di hutan. Mereka tumbuh di tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi orang. Mereka pada akhirnya akan dihancurkan oleh pertumbuhan mereka sendiri. The Thunderclap Netherfines memiliki pengalaman pertumbuhan yang berbeda. Biasanya, mereka akan hancur sendiri antara 20.000 hingga 50.000 tahun. Jarang basis budidaya Thunderclap Netherfin melebihi 50.000 tahun. Tidak pernah ada basis budidaya Thunderclap Netherfin yang dicatat dalam sejarah selama 100.000 tahun. Untuk Master Jiwa Petir Atribut, Thunderclap Netherfin adalah yang paling dicari. Itu memiliki 3 keterampilan jiwa yang hebat, yaitu Lightning Forest, Lightning Hell, dan Triverclap Electrifying Dance. Untuk sebagian besar binatang seperti jiwa anggur, keterampilan seperti Bin adalah normal. Kaisar Blue Silver Tang Wulin, misalnya, memiliki keterampilan seperti itu. Namun, Thunderclap Netherfin tidak memiliki keterampilan seperti itu. Fungsinya untuk selalu menyerang. Oleh karena itu dianggap sebagai predator yang paling kuat di antara makhluk-makhluk jiwa tipe tanaman. Setelah menghabiskan hari-harinya belajar di Akademi Shrek, Tang Wulin dapat mengetahui asal-usulnya hanya dengan satu pandangan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. The Thunderclap Netherfin adalah jiwa roh yang hilang selama bertahun-tahun. Sepanjang 20.000 tahun keberadaan Shrek, hanya ada 3 tuan jiwa yang memiliki cincin jiwa dari makhluk jiwa ini. Dia tidak berharap orang yang bertanggung jawab pagoda roh di Kekaisaran Bintang Luo memiliki jiwa roh seperti itu. Tidak heran dia begitu percaya diri dan berani. Tidak ada pertanyaan tentang kekuatan Thunderclap Netherfin. Bahkan Goldsong merasa sulit untuk bergerak dengan tubuhnya yang diperkuat ditingkatkan oleh Golden Dragon Rage Domain. Itu bahkan tidak melepaskan neraka petir yang lebih kuat dan tarian elektrifikasi petir. Itu benar-benar makhluk mengerikan yang kehebatannya sangat merusak. Tuanku, izinkan aku. Saat ini, suara santai tiba-tiba terdengar di kedalaman pikiran Tang Wulin. Damas, kamu tidak terampil dalam serangan. Bisakah Anda mengatasinya? Tanya Tang Wulin dengan bingung. Tuanku, jangan lupa siapa dirimu. Lawanmu sombong. Fin Thunderclap. Hehe, tuanku, adalah suatu kebetulan bahwa kamu membutuhkan cincin jiwa ke-9. Saya pikir itu akan sangat baik. Petik 2. Tang Wulin tidak punya waktu untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut ketika sinar merah muda dilepaskan dari tubuhnya. Bunga merah muda besar terbang keluar. Segera mengeluarkan kabut samar di sekitar itu sendiri. Itu tulip damas yang kebal terhadap racun. Bab 1333. Dengan goyangan tubuhnya, tulip damas muncul. Itu sudah berbentuk manusia saat berbalik dan sedikit mengangguk ke Tang Wulin. Tulip damas berbeda dari Goldsong. Dia telah menjadi binatang buas dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Tingkat empati timbal balik antara Tang Wulin dan damas tulip jauh melebihi apa yang dia miliki dengan Goldsong. Goldsong mengikuti perintah Tang Wulin tanpa pertanyaan, tetapi tulip damas memiliki pikirannya sendiri, yang memungkinkannya untuk membantu Tang Wulin dalam kasus ini. Dengan dorongan dari damas tulip, cincin jiwa hijau emas kelima di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar cerah. Lampu hijau emas menyebar keluar dan berubah menjadi lingkaran cahaya raksasa. Penampilannya mengejutkan semua orang di kerumunan dengan kecepatan pertumbuhannya. Itu menghilang tanpa jejak setelah hanya beberapa saat seolah-olah telah meresap ke dalam kolisem. Damas Tulip, Goldsong, Thunderclap Netherfin dan peringkat 98 Hyperdow Luo Zhanggeyang semuanya telah diabadikan dalam lingkaran hijau emas saat menyebar keluar. Zhanggeyang mengerutkan kening.
Dia telah memperhatikan gerakan Tang Wulin sepanjang waktu. Zhang Geyang mengambil inisiatif untuk melepaskan jiwa roh keduanya, yang menandakan bahwa dia sudah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan selama pertunangan jiwa roh pertamanya. Namun, ia memiliki keyakinan mutlak pada jiwa roh keduanya. Pada kenyataannya, Thunderclap Netherfiend bukanlah jiwa rohnya yang paling kuat karena dia belum memikirkan cara mengolah ke basis budidaya 100.000 tahun. Namun, roh-roh jelas yang paling kuat di antara rekan-rekannya. Itu memiliki kekuatan petir yang menakutkan sehingga pagoda roh sebelumnya mengirim 11 pembangkit tenaga listrik, masing-masing memiliki setidaknya basis budidaya judul Douluo, untuk mengambil jiwa roh ini. Akhirnya ditemukan di salah satu lembah gunung yang terletak di Star Luo Empire. Ketika ditangkap, Thunderclap Netherfiend sudah hampir hancur karena basis budidaya lebih dari 40.000 tahun. Untuk membuatnya menjadi roh-roh, Zhang Geyang tidak berusaha untuk menjinakkannya sebelum akhirnya berhasil dan memperkuat basis kultivasinya. Agar dapat bertahan, Zhang Geyang menghentikannya dari menyerap petir dan meninggikan dirinya. Sebagai gantinya, Thunderclap Netherfiend harus mematuhi perintahnya. Pada gilirannya, Thunderclap Netherfiend memiliki efek luar biasa pada pertumbuhan Zhang Geyang. Setelah mendapatkan jiwa roh keduanya, Zhang Geyang segera menjadi terkemuka di antara banyak pikiran cemerlang pagoda roh dan maju selangkah demi selangkah untuk menjadi pria seperti sekarang ini. Dapat dikatakan bahwa roh-roh yang kuat ini adalah yang paling dia andalkan. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak pernah berhasil mengaktifkan ketinggiannya. Bahkan platform kenaikan roh spirit pagoda tidak mampu melakukannya. Itu mungkin bisa membuatnya kehilangan kendali atas roh-roh, dan juga akan ada bahaya ledakan spontan setiap saat. Jika bukan karena itu, Thunderclap Netherfiend pasti akan menjadi jiwa roh paling kuat milik Zhang Geyang. Yang benar adalah bahwa Thunderclap Netherfiend tidak kompatibel dengan jiwa bela diri Hellflame Beast-nya. Ini hanya karena itu adalah kekuatan ledakan yang sangat hebat sehingga Zhang Geyang dengan paksa menyatu dengannya. Klannya sangat berpengalaman dalam membayar harga yang besar untuk bersaing demi kepemilikan jiwa roh ini. Selain itu, tidak ada kandidat yang cocok dari klan besar pertama pagoda roh, klan Qianghu. Dia memanfaatkan situasi ini pada akhirnya. Neraka petir, tercekik. Zhang Geyang memanggil diam-diam untuk dirinya sendiri dan mengirim pesanan ke Thunderclap Netherfiend. Zhang Geyang menggunakan hutan petir untuk mengendalikan pertempuran dan menyelamatkan jiwa roh aslinya. Selanjutnya, dia akan meluncurkan pemboman terus-menerus dari senjata pemusnah massal. Dia menolak untuk percaya bahwa itu Master Jiwa Soul Douluo peringkat seperti Tang Wulin mampu menolak kekuatan Thunderclap Netherfiend. Atas perintahnya, Thunderclap Netherfiend segera berubah. Awalnya warna ungu gelap dengan cepat berubah menjadi ungu emas. Gemuruh-gemuruh di atas mereka berhenti sejenak sebelum seluruh langit tampak redup. Dalam langit ungu gelap, bola-bola petir mengembun dengan cepat sementara lebih banyak bola petir muncul dari tanah satu demi satu. Ada perasaan aura apokaliptik yang mengerikan. Para penonton menatap dengan bingung. Apakah ini kekuatan jiwa roh veteran elit ini? Apakah kekuatannya begitu hebat bahkan tanpa partisipasi Tuan Jiwa? Setelah menyaksikan adegan itu, Tang Wulin juga memiliki perubahan wajah. Kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah spirit domain yang memungkinkannya untuk merasakan dengan jelas besarnya menakutkan elemen petir di udara. Setiap satu dari petir itu terasa seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Jika semua petir meledak, Tang Wulin takut bahwa perisai pelindung kolisem mungkin tidak dapat menahan kekuatan destruktif yang mengerikan. Di peron, Presiden Monster Academy Enchi sudah menghilang. Untuk memastikan keamanan lokasi dalam menghadapi pertempuran yang menakutkan, Limit Douluo secara pribadi menghadiri tugas itu. Pandangan ganas melintas melewati mata Zhang Geyang. Mati, bocah dari Sekte Tang. Dia tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Dia berencana untuk membunuh jiwa roh Tang Wulin, dan kemudian dia akan membimbing neraka petir menuju Tang Wulin sehingga dia bisa meledakkannya menjadi bubur. Sekte Tang sudah menyatakan perang terhadap pagoda roh secara resmi. Selain itu, Sekte Tang menghancurkan markas mereka di Do Spirit Empire. Tindakan mereka akan dijawab. Dia terlibat dalam kompetisi, jadi tidak aneh baginya untuk secara tidak sengaja pergi terlalu jauh. Dia punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri dan dia tidak peduli dengan tanggapan Tang Sekte lagi. Membunuh Master Sekte yang baru diangkat pasti akan dianggap sukses besar. Sementara itu,
Tulip Damas yang baru saja memasuki lokasi juga mulai berubah pada saat itu. Kepulan cahaya merah muda berkabut menyebar dari permukaan tubuhnya. Kabut itu sangat aneh. Itu melayang di udara tanpa dipengaruhi oleh aura petir dan berubah menjadi kilau merah muda yang menyebar ke segala arah, menyebar ke dunia luar. Orang akan menemukan di bawah pemeriksaan ketat bahwa kilau kecil itu berubah menjadi pusaran kecil dan menyerap energi partisip di udara. Partikel-partikel energi itu termasuk segala macam elemen dan bahkan termasuk elemen kilat yang kejam. Damas Tulip mengangkat tangannya dan melemparkan aliran cahaya merah muda ke Goldsong saat berjuang di hutan petir. Sekaligus, tubuh Goldsong sedikit stabil. Tubuh bercahaya Goldsong menjadi lebih terang karena menahan cengkeraman hutan petir. Zhang Geyang dipenuhi dengan jijik. Jadi bagaimana jika ini adalah binatang buas? Setelah petir neraka dipicu, mereka semua akan hancur berkeping-keping ketika tuan mereka tidak bisa lagi menahannya. Jika Fin Thundercelap Nether sepenuhnya melepaskan neraka petirnya, bahkan Zhang Geyang sendiri tidak berani tinggal di zona ledakan. Dia benar-benar mengalami alasan bahwa Thundercelap Nether Fin tidak dapat dibiarkan melanjutkan evolusinya lagi. Boom! Petir pertama meledak di dekat tubuh Goldsong. Saat itu meledak terasa seperti cairan terciprat ke udara. Tentu saja, itu bukan cairan, tetapi energi petir yang telah sepenuhnya dicairkan. Itu adalah plasma listrik. Goldsong melolong sedih saat tubuhnya bersinar terang. Itu masih terasa mati rasa ketika plasma listrik mengalir di sekitar tubuhnya. Lapisan hitam hangus secara bertahap ditambahkan ke permukaan tubuh ungu emas Thundercelap Nether Fin. Di bawah paksaan Zhang Geyang yang tanpa ampun, neraka petir dinaikkan ke puncaknya. Satu demi satu, petir meledak. Bercak besar plasma listrik berkumpul. Rasanya seolah-olah seseorang benar-benar memasuki dunia petir yang neraka. Seketika, kolam petir raksasa terbentuk dengan cepat di langit dan di tanah. Benar-benar mengerikan. Saat mereka duduk di peron, 6 Shrek Monsters menjadi pucat pasi saat menyaksikan ini. Apakah ini kekuatan jiwa roh yang dimiliki oleh kelompok besar yang dekat dengan limit Doulu Oreng? Ini seperti kekuatan surga dan bumi digabungkan. Ekspresi Hujie bahkan lebih tidak menyenangkan. Sebagai kekuatan besar dari peringkat itu, dia bisa merasakan kemampuan Thundercelap Nether Fin juga. Sebenarnya, dia pernah dihadapkan dengan ini di masa lalu. Bahkan seseorang seperti dia bisa dikalahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan penuh dari Thundercelap Nether Fin. Hanya dengan susah payah pertahanan roh jiwanya sendiri dapat menahannya. Thundercelap Nether Fin milik Zhang Geyang mematikan, tetapi untungnya bagi lawan-lawannya, itu tidak bisa bertahan lama dan perlu waktu untuk pulih setelah meluncurkan satu putaran keterampilan. Tanpa mengambil waktu untuk memulihkan diri, Thundercelap Nether Fin tidak akan bisa bertahan. Meski begitu, ledakan sesaatnya masih luar biasa. Itu melepaskan semua kekuatannya sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Goldsong telah ditelan oleh neraka petir dalam sepersekian detik, seperti halnya Tulip Damas. Cahaya merah muda yang mengelilingi Damas Tulip menyusut dengan cepat dalam plasma listrik. Segera, plasma akan mulai menimbulkan korosi pada tubuhnya. Sementara itu, Tulip Damas menunjuk ke langit dengan satu tangan dan menunjuk ke tanah dengan yang lain. Dia berteriak keras dan jelas, "Devour Heaven and Earth." Kilau merah muda tiba-tiba berubah menjadi intens. Tubuh Tang Wulin mulai melayang, naik perlahan dari tempat dia berdiri. Sinar hijau emas di tubuhnya tiba-tiba berubah lebih cerah. Rona hijau emas yang telah dilepaskan sebelumnya tampaknya sedang mengalami beberapa transformasi. Kerumunan menyaksikan dengan takjub ketika percikan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah dalam arena dari luar neraka petir. Bunga api ini menyapu tubuh mereka, begitu dekat sehingga mereka bahkan bisa mengulurkan tangan mereka untuk menyentuh mereka. Bunga api berada dalam berbagai warna. Karena setiap satu dari percikan api ini membawa sejumlah energi yang sangat kecil, orang-orang biasa tidak akan dapat merasakan apapun saat menyentuhnya. Bab 1334-1334. Ada lebih dari 1 juta bunga api melonjak ke dalam Koliseum dari segala arah. Bunga api itu seperti sungai yang mengalir ke laut saat mereka terbang menuju bagian dalam Koliseum dan menuju Tang Wulin dan Damas Tulip. Saat memasuki kisaran neraka petir, percikan api menghilang. Namun, karena semakin banyak dari mereka berkumpul dan terbang dengan kecepatan lebih cepat, bahkan petir neraka tidak mampu menghentikan mereka sepenuhnya. Sejumlah besar bunga api berhasil memasuki arena dan bergabung dengan tubuh Tang Wulin dan Damas Tulip.
Cahaya merah muda yang mengelilingi tubuh tulip damas mulai tumbuh lebih cerah dan meresap ke dalam tubuh Gold Song. Energi destruktif yang tak terhentikan dari neraka petir terus menimbulkan kekacauan. Namun demikian, meskipun perisai Gold Song hampir hancur, perisai itu telah stabil berkat pemasukan berkelanjutan energi tulip damas. Sisik emasnya bahkan telah dikaburkan dengan rona hijau emas samar. Itu sama untuk tulip damas. Warna hijau emas samar telah menggantikan warna pinknya. Tampaknya dipenuhi dengan aura seluruh dunia alami. Energi kehidupan yang tebal dan padat mulai berkembang dengan tulip damas di pusatnya. Neraka petir mulai goyah. Aliran listrik plasma yang mengalir sepertinya ternoda dan menghilang dengan kecepatan penuh seolah-olah sedang dimakan. Bagaimana mungkin? Zhang Geyang sangat terkejut bahwa matanya hampir menonjol keluar dari rongganya. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia memerintahkan Thundercelap Netherfin untuk melepaskan neraka petir, tetapi ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu pernah terjadi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Jenis kekuatan apa yang mampu menetralkan kekuatan eksplosif Netherfin yang hebat dari Thundercelap? Dan menggetarkan Thundercelap, dia mengeluarkan perintah segera sehingga Thundercelap Netherfin bisa menyerang sekali lagi. Tanaman merambat seperti pohon anggur Netherfin mulai menari. Aliran plasma listrik diserap olehnya karena siap untuk meluncurkan serangan terakhirnya. Apa kamu belum mengerti? Damas tiba-tiba berteriak keras ketika melihat Thundercelap Netherfin dengan tatapan terbakar. Pada saat yang sama, ia mengangkat tangan kanannya dan menyulap aliran cahaya hijau emas yang menerangi tubuh Thundercelap Netherfin. Itu tidak menyebabkan kerusakan. Sebaliknya, arang hitam di tubuh Thundercelap Netherfin, hasil dari meluncurkan petir neraka, mulai memudar. Sentuhan lampu hijau emas membuat auranya tumbuh lebih kuat. Pada saat itu, tanaman rambat menari Thundercelap Netherfin berhenti bergerak. Tampaknya ragu-ragu. Sementara aliran plasma listrik tetap mengalir di permukaan tubuhnya, sepertinya ragu ketika meluncurkan serangannya. Menyerang. Apa yang kamu tunggu? Adegan aneh di depan api neraka Douluo mata Zhang Geyang memenuhi hatinya dengan perasaan firasat. Dia membuat keputusan cepat. Hellflame Beast menerkam ke depan sekali lagi dan langsung menuju Damas Tulip. Transformasi Thundercelap Netherfin hanya terjadi setelah Tulip Damas tiba. Zhang Geyang percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalah sekarang dengan menghabisi Tulip Damas. Tidak hanya itu, aliran cahaya lain telah keluar dari tubuh Zhang Geyang. Tidak hanya ada satu tapi dua sinar yang bersinar. Aliran kedua tampaknya lebih redup dan disembunyikan oleh yang pertama, menjadikannya tampak seperti ketika diluncurkan. Seekor burung hijau besar berlari keluar dari aliran cahaya pertama. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang menusuk. Itu memiliki 30 ekor yang terangkat tinggi di udara. Itu mempesona dan bersinar dalam bentuk Phoenix-nya. Ini jelas jiwa roh klan Phoenix legendaris yang dikatakan mampu menyaingi naga raksasa. Itu adalah Saphir Phoenix. Meskipun merupakan subspesies Phoenix, garis keturunannya sangat mirip dengan Phoenix asli. Sepasang sayapnya yang besar mengepakkan sayapnya sementara api safirnya segera berguling ke arah Damas Tulip seolah-olah menghembus langit dan menutupi bumi. Itu melengkapi serangan Hellflame Beast ketika mereka mencoba untuk menghabisi binatang yang mengintervensi ini sesegera mungkin. Sosok yang terdiri dari lampu hijau mengikuti di belakang Saphir Phoenix. Dengan satu kilasan tubuhnya, ia tiba di hadapan Gold Song dalam sepersekian detik. Itu kecil, seukuran telapak tangan. Seseorang bahkan tidak akan bisa melihat bahwa targetnya adalah mata Gold Song tanpa pemeriksaan ketat. Zhang Geyang telah melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk melepaskan keempat jiwa arwahnya. Dua jiwa roh terakhir adalah makhluk dengan basis budidaya 100.000 tahun. Itu adalah kartu truf aslinya. Mereka yang memiliki basis budidaya judul Douluo dan di atasnya akan dapat merasakan kekuatan signifikan dengan sangat akurat. Dengan demikian, Zhang Geyang segera membuat keputusan segera setelah dia merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan. Itu adalah pengalaman Hyper Douluo yang diperoleh melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus membunuh pertanda buruk di buayannya. Ini segera membalikkan tabel sekali lagi. 4 jiwa roh dilepaskan bersamaan. Saphir Phoenix sangat kuat karena nyala safirnya mampu membakar apa saja dan mengandung setiap energi di dunia. Segala macam partikel energi berkumpul dengan kecepatan penuh secara bertahap meleleh di udara. Di sisi lain, api safir yang mendarat di tubuh Hellflame Beast meningkatkan auranya sangat. Tubuhnya terbakar dengan api yang sama.
Koordinasi antara roh-roh memungkinkan mereka untuk saling menguatkan dan saling menguntungkan. Ini adalah trik yang hanya bisa digunakan oleh para penguasa jiwa dari tingkat tertinggi. Safir Phoenix adalah inti dari 4 jiwa roh agung Zhang-Geang dan juga jiwa roh favoritnya. Itu adalah fondasi yang memungkinkan dia untuk menjadi master jiwa elit. Api safir itu mampu menghancurkan pertahanan dan membakar segalanya. Itu telah membantunya untuk menghancurkan lawan-lawannya pada kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik Zhang-Geang dan peringkat Smiley Face Douluo begitu sederhana? Di platform, Smiley Face Douluo sudah duduk tegak. Kemenangan dan kekalahan bisa ditentukan hanya dalam satu gerakan. Dia telah bersiap untuk memasuki medan perang segera setelah arwah-arwah Tang Wulin menunjukkan tanda-tanda goyah. Dia sangat menyadari karakter Zhang-Geang, tentu saja, dan dia tahu bahwa Zhang-Geang tidak akan hidup sampai judul Hellflame Douluo jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Master Sekte. Mungkin kehilangan kompetisi akan menjadi pukulan besar bagi Sekte Tang, tetapi kematian Tang Wulin dalam pertempuran 5 dewa akan benar-benar menjadi bencana besar. Dengan demikian, melindungi kehidupan Tang Wulin akan menjadi prioritas pertamanya, tidak peduli konsekuensinya. Dalam api Safir Phoenix, siluet raksasa muncul tepat di tengah Kolisem. Saat itu tiba, rasanya seolah gunung telah bermanifestasi di dalam seluruh Kolisem. Kolisem sudah sangat tinggi dengan kubahnya mencapai 150 meter. Namun, penampilan makhluk besar ini terasa seperti bisa mengisi Kolisem sampai hancur. Tingginya lebih dari 100 meter. Masanya yang sangat besar begitu besar, itu mirip dengan pilar raksasa yang mengangkat langit dan bumi. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh timbangan yang sangat tebal dan berat masing-masing seukuran mobil. Sisik das gold tampak luar biasa dengan pola rumit yang menonjol dari permukaannya. Aura tirani yang tak tertandingi itu bahkan lebih menakutkan. Tampaknya mengubah udara di sekitarnya. Mengaum, roar. Dari saat binatang raksasa itu muncul, ia segera menyemburkan setitik api das gold yang bertabrakan dengan api Safir Phoenix sebelum meledak menjadi bola api. Pada saat yang sama, binatang raksasa itu berbalik ke samping. Ekor raksasanya menyapu seperti seekor domba jantan. Ia menyerang Safir Phoenix yang panjangnya hanya sekitar 7 meter dengan force mengerikan. Hanya menilai ukuran tubuh mereka, Safir Phoenix seperti semut kecil sebelum makhluk besar itu. Ukuran Hellflame Beast bahkan lebih lucu. Hellflame Beast tidak dianggap terlalu kecil, tapi itu sangat kecil dibandingkan dengan binatang raksasa ini. Safir Phoenix yang berada di jalur tabrakan dengan Damas Tulip langsung menabrak paha binatang buas itu. Api Safir membakar tubuh binatang raksasa itu tetapi dihancurkan. Itu adalah roh-roh yang pantang menyerah, naga tuan. The Overlord Dragon benar-benar berbeda dibandingkan ketika baru saja menjadi roh-roh Tang Wulin bertahun-tahun yang lalu. Tingginya hanya 60 meter ketika pertama kali bergabung dengan Tang Wulin, tetapi sekarang lebih dari 100 meter. Tingginya telah dinaikkan 40 meter, tetapi beratnya telah tumbuh 3 kali lipat.